Kim Yisak benar-benar sial. Dia terkena penyakit langka yang hanya dialami olehnya seorang. Lebih parahnya lagi, dokter memvonis umurnya tinggal 6 bulan. Seumur hidupnya Kim hanya menjalani hidup dalam penderitaan, bekerja seperti budak korporat, tanpa pernah merasakan kesenangan. Yang paling menyedihkan baginya adalah dia akan mati sebagai perjaka. Pada hari yang sama saat dia didiagnosis penyakit itu, dia malah memenangkan jackpot lotre. Seakan takdir ingin mengejeknya. Kim merasa putus asa dan meminta siapapun untuk menolongnya menghindari dari kematian. Namun, semua itu sia-sia karena akhirnya dia tetap meninggal. Tapi kematiannya bukan akhir dari segalanya. Kim terlahir kembali di dunia bawah sebagai skeleton botak. Tugasnya sekarang adalah membasmi semua pemberontak yang mengancam dunia iblis. Dia menjalankan tugasnya dengan baik, membasmi semua musuh, dan membawa kejayaan bagi ras iblis yang hampir punah. Berkat usahanya, dia dihormati sebagai penguasa abadi dunia bawah dan dianugerahi gelar Raja Iblis Agung. Meskipun namanya Kim Yak, para iblis selalu salah mengucapkannya dan memanggilnya Izak. Dia dihormati dan dipuja, tetapi tujuan sebenarnya bukan itu. Dia ingin meninggalkan dunia bawah dan mengejar impian terbesarnya, yaitu kembali menjadi manusia. Bukan untuk kekuasaan atau kejayaan, tapi hanya agar bisa merasakan kembali kenikmatan sederhana seperti makan dan merasakan rasa sakit, hal-hal yang sudah lama tidak bisa ia alami. Untuk itu, dia pergi ke dunia para dewa, membawa kepala pemimpin musuh sebagai bukti bahwa dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Sesuai perjanjian, kini giliran para dewa menepati janji mereka, yaitu mengubahnya kembali menjadi manusia. Namun, para dewa terkejut. Misi yang seharusnya membutuhkan waktu 500 tahun berhasil diselesaikan Ishak hanya dalam beberapa tahun saja. Masalahnya, sejak awal para dewa memang tidak pernah berniat mengubahnya kembali menjadi manusia. Mereka hanya memberinya tugas mustahil agar dia tetap menjadi budak mereka selamanya. Tapi Ishak tidak bodoh. Dia menolak untuk terus dibohongi dan menuntut para dewa menepati janji mereka. Salah satu dewa mencoba membujuknya untuk melakukan satu tugas terakhir. Namun Ishak sudah tahu niat mereka. Dengan amarah yang membara, dia mulai mengeluarkan aura yang begitu mengerikan hingga para dewa ketakutan. Dalam keadaan panik, para dewa sampah itu bekerja sama dan melemparkan mantra kuat yang menyegel semua kemampuan Ishak. Ternyata, para dewa telah menuliskan nama Ishak pada makhluk aneh mirip kelabang. Siapapun yang namanya tertulis di makhluk itu akan benar-benar lumpuh, tak peduli seberapa kuat mereka. Ini adalah sihir terlarang yang biasanya hanya digunakan untuk mengurung bencana besar. Para dewa pun bersiap untuk menyegel Ishak selamanya di dalam tubuh serangga itu. Namun, Ishak tidak mau menerima nasibnya begitu saja. Daripada menjadi seekor serangga kecil yang tidak berbulu, dia lebih memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Energinya meningkat drastis, menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh dunia para dewa. Setelah debu mereda, Ishak menghilang. Yang tersisa hanyalah kelabang kecil yang seharusnya menjadi wadah jiwanya. Para dewa pun mengira segel mereka berhasil dan bahwa jiwa Raja Iblis sudah terperangkap selamanya. Namun, salah satu dewa yang lebih bijaksana memperingatkan yang lain untuk tetap waspada. Mereka tidak boleh lengah. Siapa tahu suatu saat akan lahir bencana lain seperti Ishak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menciptakan tubuh sempurna bagi seorang saint di dunia manusia dan membasmi semua demon yang tersisa. Tapi ada satu masalah. Proyek ini akan sangat menguras kekuatan dewa yang bertanggung jawab. Sementara itu, Ishak tiba-tiba terlahir kembali di tubuh seorang bayi manusia. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Satu-satunya kemungkinan yang masuk akal adalah para dewa membuat kesalahan dalam segel mereka. Para pelayan di sekelilingnya tampak gembira melihat bayi Sen itu terbangun. Tapi begitu Ishak melihat wajah mereka lebih dekat, dia langsung tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Salah satu pelayan mengeluarkan botol susu berisi cairan hijau aneh. Ishak langsung panik. Baru saja dia lahir kembali sebagai manusia, sekarang dia harus mati lagi? Pelayan itu menyeringai licik dan meminta maaf sebelum mencoba memasukkan dot ke mulut Ishak. Dengan sigap, Ishak menghindar, menggelengkan kepala ke kiri dan kanan. Para pelayan mulai panik, tidak tahu kenapa bayi ini menolak minum susu. Ishak tentu punya alasannya. Dia baru saja mendapatkan tubuh manusia lagi, tidak mungkin dia mengambil risiko mati karena minum sesuatu yang mencurigakan. Selain itu, dia ingin mencari tahu bagaimana dia bisa menjadi manusia. Saat itulah para pelayan memanggil Ishak, nama yang sama yang digunakan semua orang di dunia bawah dan para dewa. Ishak sangat terkejut ketika menyadari makna kata-kata itu. Dia ingat bahwa Ishak hanyalah cara pengucapan lain dari nama aslinya Yisak.
Bahkan para dewa menggunakannya ketika menyegelnya. Karena mereka menggunakan nama yang salah, itu mungkin satu-satunya alasan mengapa dia tidak tersegel dan malah berinkarnasi ke tubuh berbeda dengan nama yang sama. Isaac langsung menyeringai puas. Para dewa benar-benar bodoh. Mereka gagal menyegelnya dan sekarang dia mendapatkan kesempatan baru. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, para pelayan tiba-tiba mendorong Dot ke dalam mulutnya. Isaac mencoba melawan, tapi tubuh bayinya terlalu lemah. Akhirnya, dia terpaksa menelan susu itu. Rasanya seperti jus sayur basi, tapi cukup menjijikkan sampai Isaac merasa lebih baik mati saja. Tak lama setelah itu, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ternyata benar, ada zat berbahaya yang dicampur ke dalam susu itu. Adegan beralih ke Kekaisaran Suci Hela, tepatnya di kuil pusat. Di sana, kita melihat seorang lelaki tua tersenyum puas, merasa yakin bahwa Isas yang seharusnya menjadi salah satu kandidat suci pasti sudah mati sekarang. Pada saat itu, kaisar dari Kekaisaran Suci Hela, Alexander Heathcliff Hela, berpapasan dengan lelaki tua itu yang ternyata seorang uskup. Para uskup dan murid-muridnya segera menundukkan kepala di hadapan kaisar. Alexander kemudian menanyakan alasan kunjungan si kakek tua. Dengan senyum palsu, uskup mengatakan bahwa dia juga datang untuk bertemu sang Saint. Saat mereka berbincang, tiba-tiba seseorang berteriak menarik perhatian semua orang. Uskup tua itu hampir tertawa senang, yakin bahwa pelapor itu akan mengabarkan kematian Isaac. Kaisar dan para ksatrianya segera bergegas menuju kamar sang Saint. Namun, begitu tiba di sana, mereka justru disambut dengan pemandangan tak terduga. Bayi Isaac hanya sedang kekenyangan. Para pelayan menjelaskan bahwa Isaac ternyata makan dengan sangat lahap. Dia bahkan sudah menghabiskan 15 botol susu hambar itu. Semua orang di ruangan itu tersenyum melihatnya, kecuali uskup tua yang hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. Semua rencananya gagal total. Saat ini si kakek tua masih sulit percaya kalau anak itu masih hidup setelah menenggak 15 botol racun. Untuk memahami bagaimana bocah ini bisa selamat dari racun sebanyak itu, kita perlu mundur sedikit ke saat ia meneguk botol pertamanya. Begitu cairan sayur yang hambar itu mulai diserap tubuhnya, Isaac langsung merasakan sesuatu yang aneh mengalir ke dalam dirinya. Namun tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ini adalah holy poison, zat mematikan yang dirancang khusus untuk menghancurkan kekuatan suci para pendeta. Racun ini tidak bekerja secara instan, tetapi jika tubuh menyerapnya dalam jumlah banyak, maka efeknya bisa sangat fatal. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui para pelaku, ternyata racun ini dibuat dari mana iblis. Dan bagi mantan Raja Iblis seperti Isaac, zat ini justru terasa seperti camilan lezat yang dapat mengumpulkan mananya. Setelah menghabiskan botol pertama, Isaac langsung berulah, menangis dan meminta botol lain. Para pelayan yang memang ditugaskan untuk memastikan ia meneguk cukup banyak racun, dengan senang hati memberinya lebih banyak. Tanpa mereka sadari, Isaac juga sangat menikmati proses ini. Ia dengan senang hati menyerap semua mana iblis yang terkandung dalam racun tersebut. Racun itu justru membantunya memasuki sebuah dunia bawah sadar, dimensi yang biasa disebut sebagai alam bawah sadar. Di sana, ia mulai menciptakan mana core miliknya. Ia memulai proses tersebut dengan menyalakan bola api di tangannya, lalu menambahkan mana yang ia serap dari racun ke dalam mana core tersebut. Karena ia butuh mana core untuk menggunakan sihir di masa depan, namun eksperimennya tidak berjalan mulus. Seketika mana itu meledak. Setelah ledakan mereda, apa yang dia lihat jauh dari normal. Inti mana seharusnya memiliki salah satu dari 3 warna primer, tapi dalam kasusnya berwarna putih dan dia tidak tahu mengapa. Tetapi yang lebih membingungkan adalah kekuatan luar biasa yang terpancar dari inti mana core itu. Padahal inti tersebut bahkan belum sepenuhnya terbentuk. Meskipun tampak menakutkan, hal ini justru membuat Isaac tersenyum. Ini adalah berkah tersembunyi, sesuatu yang jauh melampaui ekspektasinya. Bayangan tentang kekuatan mengerikan yang terkurung dalam tubuh kecilnya membuatnya bersemangat. Ia sadar bahwa jika ia mengasah dirinya dengan baik, ia tidak bisa membayangkan seberapa kuat dirinya di masa depan. Di ambang mencapai puncak kekuatan baru,
itu, ia mulai mengingat kehidupannya di masa lalu, sebuah kehidupan di mana ia mati secara menyedihkan tanpa mencapai apapun. Yang ia inginkan hanyalah bertahan hidup, dan keinginan kuat itulah yang membuatnya berinkarnasi sebagai kerangka botak. Sebagai iblis, ia bekerja keras, menciptakan berbagai buff dan skill baru dari usahanya sendiri. Dan kini, tampaknya semua kemampuan itu ikut terbawa ke tubuh kecilnya yang baru ini. Sementara Isaac sibuk dengan pikirannya sendiri, para pelayan mulai panik. Mereka sempat mengira bayi ini mati karena ia tak bergerak selama beberapa saat. Tapi tiba-tiba, Isaac mengangkat satu jarinya ke langit-langit, dan dengan suara paling keras yang bisa ia keluarkan, ia menuntut botol racun lainnya. Kaisar Alexander dan para ksatria akhirnya merasa lega karena tidak ada hal yang buruk terjadi. Tak lama kemudian, Isaac menyadari ada seorang uskup yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Ini membuatnya bertanya-tanya, kenapa pria tua ini menatapnya seolah-olah ingin membunuhnya. Namun, Isaac segera membuang pikiran buruknya itu. Ia memutuskan untuk tetap bertindak seperti anak kecil agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Ia harus berpura-pura polos dengan tersenyum. Sementara di sisi lain, pria tua itu tampak sangat marah. Di mata si uskup Isaac seharusnya sudah terkapar di lantai, batuk darah dan meregang nyawa. Tapi kenyataannya anak ini malah tersenyum cerah seolah sedang mengejeknya, dan itu benar-benar membuatnya marah. Beberapa hari sebelumnya, di markas besar gereja suci diungkapkan bahwa siapapun yang mendapat gelar Saint akan diberikan kendali atas kekaisaran suci. Seorang pria berambut emas tampak tidak senang mendengar hal ini. Ia yakin bahwa alasan keluarga bangsawan begitu berambisi menjadikan anak-anak mereka sebagai Saint bukanlah karena kesucian atau tugas ilahi, melainkan karena kekuasaan besar yang datang dengan gelar tersebut. Dan ia sendiri menginginkan kekuasaan itu hanya untuk dirinya sendiri. Si uskup tua itu kemudian meyakinkan tuannya bahwa ia akan menyingkirkan semua kandidat saint lainnya, memastikan tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Pria berambut emas itu lalu mengangkat satu isu lain yang membuatnya tidak nyaman. Ia telah mendengar rumor bahwa ada seorang kandidat saint baru yang muncul dari keluarga Esua, keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan sang kaisar. Tentu saja yang mereka bicarakan adalah Isaac. Mendengar hal ini, si uskup tua langsung tegang. Ia tahu bahwa menangani kandidat saint dari keluarga Esua akan menjadi tantangan terbesar sejauh ini. Namun ia tetap mencoba menenangkan tuannya dengan mengatakan bahwa anak itu akan mati sebelum kaisar sempat memilihnya sebagai saint. Namun, sepertinya sang pria berambut emas masih belum puas. Akhirnya, ia memberikan perintah kepada uskup tua itu untuk kembali ke rumah Esua. Pria berambut emas itu adalah Kardinal Harry Brit, kepala keluarga Brit. Tujuannya sangat jelas, yaitu melenyapkan semua kandidat saint dari keluarga saingannya, sehingga saint berikutnya hanya bisa berasal dari keluarga Brit. Kembali ke masa kini, pria tua itu hanya bisa menatap anak kecil yang jelas-jelas masih hidup di depannya. Ia benar-benar ketakutan. Ia tahu bahwa kardinal pasti akan memenggal kepalanya karena gagal menjalankan misi ini. Sementara itu, Alexander justru semakin tertarik pada rambut pirang platinum milik Isaac. Warna rambut itu mengingatkannya pada pendiri kekaisaran yang memiliki warna rambut yang sama. Namun uskup tua di belakang mereka mulai kehilangan kesabarannya. Baginya membandingkan bocah ini dengan pendiri kekaisaran suci adalah penghinaan besar. Ketika ia mendengar uskup itu memanggil Alexander dengan gelar yang mulia, Isaac segera menyadari sesuatu. Pria ini pasti adalah kaisar sendiri. Di sisi lain, Alexander terus berbicara dengan nada penuh keyakinan. Ia bahkan menyatakan bahwa Isaac lebih dekat dengan dewa dibandingkan paus saat ini, yang berarti ia adalah kandidat saint terakhir. Pernyataan itu hampir membuat Isaac shock. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia, seorang mantan raja iblis, bisa menjadi kandidat saint. Tentu saja, uskup tua itu tidak senang mendengarnya. Ia tahu bahwa kaisar mulai memihak Isaac dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Maka, ia mengambil langkah. Ia meminta izin kepada Alexander untuk memeriksa anak itu secara langsung. Ia beralasan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan bocah ini. Tidak ada bayi yang bisa minum begitu banyak jus sayur tanpa masalah. Namun, Alexander tidak melihat ada yang aneh. Sementara itu, Isaac masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja menimpanya. Bagaimana mungkin seorang mantan raja iblis bisa menjadi kandidat saint?
Di saat yang sama, Ishak tanpa sadar sedang bersendawa mengeluarkan sisa energi iblis yang tidak bisa ia serap. Namun begitu ia menyadari apa yang baru saja terjadi, ia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Untuk sesaat ia merasa bahwa ia mungkin baru saja membocorkan identitas aslinya. Dan benar saja wajah uskup tua itu langsung berubah penuh kemenangan. Ia telah menemukan alasan sempurna untuk memeriksa Ishak. Ia merasakan energi iblis yang keluar dari anak itu. Saat pria tua itu semakin mendekat, Ishak hanya bisa bersiap menghadapi situasi terburuk. Uskup itu yakin bahwa Ishak bukan kandidat Saint yang sebenarnya. Ia menuduh anak itu membawa mana yang tidak murni dan meminta agar seorang inkuisitor segera dipanggil untuk menyelidiki bocah itu lebih lanjut. Namun, Alexander mulai kehilangan kesabarannya. Ia muak mendengar pria tua itu terus berbicara omong kosong tentang kandidat Saint. Untuk menenangkan situasi, uskup itu kemudian memberitahu Alexander bahwa sebenarnya Paus sudah memilih Saint yang baru, yaitu anak dari keluarga Berit. Mendengar hal itu, Alexander benar-benar terkejut. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa kebetulan sekali Paus memilih anak dari keluarganya sendiri? Saat itulah, semuanya mulai masuk akal bagi Ishak. Kini, ia mengerti mengapa pria tua ini begitu ingin membunuhnya. Melihat ada kesempatan, uskup tua itu segera mengangkat Ishak dalam pelukannya. Ia mengklaim bahwa anak ini harus dibawa ke seorang pendeta dan diperiksa oleh inkuisitor secepatnya. Dengan nada tegas, Alexander mengingatkan bahwa keluarga Esua adalah sekutu terdekat keluarga kerajaan. Sebagai kaisar, ia sangat menyarankan agar uskup tua itu menunda pemeriksaan hingga ada perwakilan dari keluarga Esua yang hadir. Uskup tua itu terpaksa berhenti, namun ia tidak menyerah begitu saja. Kali ini, ia mengeluarkan ancaman halus kepada kaisar. Ia memberitahu Alexander bahwa Paus telah memutuskan bahwa upacara pengangkatan pangeran hanya akan dilakukan setelah pemilihan Saint selesai. Dengan kata lain, Paus sedang mengancam kaisar jika ia tidak menyetujui pilihan Paus, maka putranya tidak akan diakui sebagai penerus takhta secara resmi. Bahkan Ishak bisa merasakan situasi yang semakin memanas dan itu membuatnya sangat kesal. Ia tidak berniat menjadi kandidat Saint karena hal itu akan menarik terlalu banyak perhatian dan bisa membahayakan identitas aslinya. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan pemeriksaan ini terjadi jika mereka benar-benar menyelidikinya. Identitasnya sebagai iblis bisa terbongkar. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia memanfaatkan botol susu yang dipegangnya, mengisinya dengan mana, lalu memukul wajah pria tua itu dengan sangat keras. Pukulan itu cukup kuat untuk membuat giginya patah dan darah keluar dari mulutnya. Pecahan gigi berterbangan di udara. Sementara Ishak tetap berpura-pura sebagai anak kecil yang hanya sedang bermain. Uskup tua itu benar-benar kebingungan. Bagaimana mungkin pukulan sederhana dari seorang bayi bisa menyebabkan rasa sakit yang begitu luar biasa? Melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki bocah ini, kaisar semakin yakin anak ini pasti benar-benar adalah Saint yang mereka cari. Namun, Ishak belum selesai. Ia kembali mengayunkan botolnya dan melayangkan pukulan brutal lagi. Serangan demi serangan terus ia lancarkan, membuat uskup tua itu mengalami hari terburuknya dalam waktu yang lama. Sementara itu, kaisar tampak menikmati setiap detiknya. Ia sangat puas melihat seorang kandidat Saint yang begitu kuat. Ishak di sisi lain terus memperkuat botolnya dengan sihir dan bersiap memberikan pukulan terakhir. Namun, tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang aneh tentang kekuatannya sendiri. Setiap kali ia menggunakan mana, ia bisa merasakan sedikit kekuatan suci ikut muncul. Padahal, mana dan kekuatan suci seharusnya tidak bisa bercampur. Satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh ini adalah mana kor putih yang kini berada di dalam tubuhnya. Uskup tua itu akhirnya meraih botol susu dan melemparkannya dengan marah. Dengan suara penuh emosi, ia berteriak bahwa anak ini adalah seorang pendosa. Ia menyarankan agar menggunakan Holy Exorcism Art segera dilakukan. Tak tinggal diam, Ishak dengan cepat menyelipkan tangannya ke dalam jubah uskup tua itu dan menarik keluar sesuatu yang mengejutkan semua orang, yaitu sebuah tangan yang tampak menyeramkan. Begitu tangan itu terlihat di depan umum, wajah uskup tua itu langsung pucat pasi. Ia tahu ini adalah akhir baginya. Apa sebenarnya tangan itu? Ternyata, tangan tersebut adalah bagian dari tubuh iblis tingkat tinggi yang telah disegel selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, itu adalah sebuah totem, artefak yang bisa menyerap mana dari iblis lain. Waktu menjadi Skeleton King Ishak, selalu membawa totem ini bersamanya. Ishak dengan santainya melempar totem itu ke lantai, membuat semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Saat totem menyentuh tanah, Ishak menjentikan jarinya
Dan seketika itu juga, monster iblis yang tersegel di dalamnya pun terbebas. Semua orang yang melihatnya langsung terkejut. Kaisar yang melihat kejadian ini segera siaga penuh. Dengan suara lantang, ia langsung menegur uskup karena telah memanggil iblis di dalam kuil suci mereka. Uskup tua itu dengan cepat mencoba menyalahkan Isaac. Ia menuduh bocah itu yang mengeluarkan totem tersebut. Tapi Kaisar tak mudah dibodohi. Ia dengan tegas mengingatkan bahwa totem hanya bisa menyegel iblis yang sudah mati. Adi tidak mungkin seorang anak kecil bisa melakukan hal itu sendirian. Kaisar segera memerintahkan pasukannya untuk melindungi Ishak dari ancaman iblis. Ishak pun segera diamankan oleh para prajurit kerajaan. Sebelum pergi, ia sempat memberikan senyuman mengejek kepada uskup tua itu. Isaac tertarik untuk mengetahui seberapa kuat uskup itu sebenarnya. Tiba-tiba, sosok iblis yang dilepaskan tadi mengaum keras. Kini demon itu telah memahami tugasnya, yaitu membunuh kandidat Sen dengan segala cara. Para pengawal kerajaan segera maju untuk melindungi Isaac dengan sekuat tenaga. Isaac sendiri masih bingung dengan situasi ini. Bagaimana bisa iblis yang baru saja ia bebaskan justru ingin membunuhnya? Meski begitu, ia tidak terlalu khawatir. Ia berpikir bahwa pasukan ksatria kerajaan pasti cukup kuat untuk menanganinya. Namun, pikiran itu langsung sirna begitu salah satu pengawal kerajaan mendadak terpental ke dinding dan jatuh tak sadarkan diri. Semakin banyak prajurit yang dilempar ke sana kemari seperti mainan. Monster itu semakin mendekat, mengejar Isaac dan pengawal yang melindunginya. Sementara itu, pengawal yang menggendong Isaac mulai ketakutan. Isaac pun menyadari bahwa ia harus turun tangan sendiri. Apalagi di tengah kekacauan ini, tidak ada yang akan menyadari jika ia menggunakan kekuatannya. Monster itu melompat ke arah Isaac. Di saat yang sama, Isaac mulai merasa kesal. Kenapa ada begitu banyak orang yang ingin membunuh seorang bayi? Lebih parahnya lagi, ia baru saja membebaskan iblis ini, dan sekarang makhluk tidak tahu berterima kasih itu malah ingin menghabisinya. Dengan penuh amarah, Isaac akhirnya membangkitkan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu seorang raja iblis ke hadapan makhluk itu. Begitu melihat sosok sejati Isaac, monster iblis itu langsung dilanda ketakutan yang luar biasa. Sesaat setelah itu, Isaac melepaskan kekuatan tubuhnya, mulai bersinar terang. Pemandangan ini membuat Kaisar dan para pengawalnya tercengang. Cahaya suci yang terpancar dari Isaac begitu kuat, hingga iblis itu langsung lari ketakutan sambil menjerit. Para pengawal kerajaan tidak percaya bahwa seorang anak kecil bisa mengusir iblis tingkat tinggi. Mereka pun mulai menaruh rasa hormat yang tinggi pada Isaac. Sementara itu, Isaac sendiri juga terkejut. Bagaimana mungkin ia bisa menggunakan kekuatan suci? Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan suci itu pun menghilang. Sementara itu, uskup tua yang kini telah ditangkap terus mengoceh, menuduh Isaac sebagai seorang pendosa yang memanfaatkan kekuatan manusia. Bahkan dengan berani menawarkan diri untuk melakukan penyucian agar bisa membuka identitas aslinya. Namun, Kaisar sudah benar-benar muak dengan pria tua ini. Satu-satunya hal yang telah ia lakukan sejak tadi hanyalah menuduh seorang anak kecil, sementara dirinya sendiri yang justru telah membebaskan iblis tingkat tinggi. Dengan suara penuh ketegasan, Kaisar menyatakan bahwa uskup tua ini tidak akan dibiarkan lolos dari hukuman atas pengkhianatannya. Ini adalah berita buruk bagi uskup dan kelompoknya, sebab semakin lama Kaisar menyelidiki masalah ini, semakin besar kemungkinan ia akan menemukan kebenaran tentang para mata-mata mereka. Maka, ia pun diam-diam mulai melantunkan mantra pengorbanan. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, ia memanggil manabis yang sangat kuat. Makhluk itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh kandidat Saint dari keluarga Yeshua. Monster itu memperlihatkan taringnya dan mengincar Isaac. Namun bukannya panik, Isaac malah merasa bosan. Ia merasa bahwa uskup tua ini terlalu mudah diprediksi. Isaac sangat percaya diri bahwa ia bisa mengalahkan makhluk ini dengan mudah. Namun, tiba-tiba ia tersadar ia baru saja kehabisan mana. Ia mulai panik dan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Namun tepat pada saat
Saat itu, makhluk tersebut tiba-tiba terkena serangan yang sangat kuat dari orang lain. Seseorang dengan rambut perak muncul, penuh dengan intimidasi, siap menghancurkan siapapun yang berani menyerang anak dari keturunan Eshua. Mereka adalah Blue Faith Knight yang setia melayani keluarga Eshua. Pemimpin mereka Riley Eshua yang juga merupakan paman dari Isaac. Begitu tiba, Riley langsung memerintahkan agar uskup tersebut segera ditangkap. Sementara itu, Isaac hanya duduk santai sambil berusaha mengingat nama dari Eshua. Riley kemudian meminta pasukannya untuk segera memberikan penghormatan kepada anggota terbaru dari keluarga mereka. Ia meminta maaf kepada Isaac karena mereka datang terlambat. Sebagai kompensasi, mereka membawa hadiah untuk Isaac. Mata Isaac langsung berbinar berharap bahwa itu adalah emas. Tapi ternyata itu adalah figur Skeleton King yang dipenggal. Ini seperti dia menerima souvenir yang menandakan kematiannya sendiri. Dia benar-benar syok karena ada begitu banyak figur yang menggambarkan dirinya mati dalam berbagai cara. Dibakar hidup-hidup, dihancurkan hingga tak bersisa, dan masih banyak lagi. Sementara orang-orang menikmati ekspresi kekaguman anak kecil itu, dia justru hampir kena serangan jantung, menyadari bahwa dia harus menjalani hidupnya di antara para orang gila ini. Ketika itu Isaac teringat tentang Eshua. Dia mengingat bagaimana dirinya pernah didatangi 3 orang yang datang untuk membunuhnya berasal dari keluarga Eshua, keluarga yang kini justru menjadi tempatnya bernaung. Bayangkan saja, reinkarnasi malah masuk ke garis keturunan musuhnya sendiri. Saat dia sedang meratapi nasib buruknya, seorang uskup berteriak marah, menuduh keluarga Eshua sebagai bajingan yang menciptakan monster. Orang tua itu bersumpah akan mengungkap identitas asli Isaac dan menghancurkan keluarga Eshua dengan tangannya sendiri. Tapi sebelum dia bisa berbicara lebih banyak, Riley langsung melukai lehernya tipis dan memperingatkan bahwa dia masih beruntung tidak langsung dibunuh. Di dalam hati Isaac merasa Riley berguna dan memuji keberaniannya untuk melukai uskup. Sementara itu, para ksatria mulai memperlakukan Isaac dengan penuh perhatian. Isaac ingat bahwa dia pernah bertarung melawan beberapa anggota keluarga Eshua dan tahu betapa kuatnya mereka. Bahkan, anak buahnya dulu ketakutan menghadapi Blue Knight Eshua. Tapi siapa sangka, orang ini ternyata seorang kolektor figur aneh tentang kematian Skeleton King. Kaisar merasa berhutang budi kepada Isaac dan ingin menawarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu menjadikan Isaac sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Ini jelas seperti mimpi bagi Isaac. Kaisar melakukan ini karena dia tahu bahwa baik kekuatan internal maupun eksternal dari kekaisaran suci akan membidik bocah ini. Meskipun keluarga Eshua kuat dan bisa diandalkan, tetap tidak ada jaminan mereka bisa melindunginya dengan aman. Isaac sendiri masih kebingungan dan tidak benar-benar memahami situasinya. Tapi yang menarik, Kaisar berkata, warna rambut Isaac sama dengan pendiri kekaisaran suci, yang tampaknya merupakan hal yang penting. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Raja Skeleton sedang mengincar bayi ini. Riley dengan tegas menyatakan bahwa Isaac adalah bagian dari keluarga Eshua dan akan dibesarkan sebagai bagian dari mereka. Dia tidak peduli apakah Paus atau Skeleton King yang mengincarnya. Keluarga Eshua cukup kuat untuk menghadapi ancaman apapun. Di antara mereka ada Saintess Melissa yang justru bersemangat untuk bertemu dengan Skeleton King. Bagaimana mungkin Riley bisa menyerahkan keturunan langsungnya begitu saja kepada keluarga kerajaan? Ketika mendengar nama Melissa, Isaac langsung shock. Dia ingat dengan jelas bahwa Melissa adalah saintes gila, lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Bukan hanya dia terlahir kembali di dalam keluarga musuhnya, tapi dia juga keturunan langsung dari satu-satunya orang yang paling sering melawannya, Saintess. Setelah berkali-kali gagal mengalahkan Skeleton King, para dewa menciptakan para Saintess, senjata pamungkas mereka dalam perang melawan kejahatan. Dengan kekuatan sihir suci dan posisi tertinggi di antara para ksatria kekaisaran, mereka diyakini sebagai harapan untuk mengalahkan Skeleton King. Mereka memiliki kekuatan fisik luar biasa, insting bertahan hidup yang kuat, dan semakin lama mereka hidup, semakin kuat pula setelah berganti generasi. Tapi, Skeleton King itu licik. Dia sering membantai mereka tanpa ampun, tapi tidak sampai membunuh mereka, cukup melukai mereka sampai mereka tak bisa bertarung lagi. Skeleton King tahu bahwa energi suci para Saintess selalu kembali ke dewa setelah mereka mati, yang berarti mereka bisa berinkarnasi menjadi versi yang lebih kuat.
Sekarang, mari kita bahas Melissa, saintes terakhir yang pernah dihadapi Skeleton King. Dia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya, hampir membuatnya mengalami kematian sesungguhnya. Dan sekarang, wanita mengerikan itu adalah nenek moyangnya sendiri. Riley berpendapat bahwa para saintes diciptakan untuk mengalahkan Skeleton King, dan keluarga Yeshua adalah satu-satunya garis keturunan yang mampu melahirkan mereka. Misi utama mereka adalah menyingkirkan siapapun yang menentang jalan para dewa. Salah satu Knight berkata, banyak saintes yang telah wafat di tangan Skeleton King. Pernyataan ini jelas tidak benar. Sebagai contoh, Isaac bahkan pernah menjebak seorang saintes di dalam labirin. Yang lucunya, dia sebenarnya ingin membebaskannya. Tapi karena dia sangat buruk dalam menavigasi jalan, 5 saintes malah mati karena frustrasi. Isaac merasa kesal, serta ingin menyangkal semua tuduhan tersebut, namun karena masih belum bisa berbicara, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian Riley mencoba menghibur Isaac dan berjanji akan melakukan apapun untuk melindunginya meskipun dia dikutuk. Riley hanya menginginkan satu hal, dia berharap anak ini tidak tumbuh besar menjadi orang jahat seperti Skeleton King. Ironisnya, dia justru sedang membesarkan bayi dari musuh bebuyutan mereka sendiri. Isaac merasa bersalah karena keberadaannya saja sudah menghancurkan impian orang tuanya. Kaisar meminta Riley untuk berpikir lebih logis dan mengingatkan bahwa Raja Tengkorak telah musnah selama lebih dari 1 abad. Dari sinilah Isaac menyadari bahwa dia berinkarnasi jauh ke masa depan, yang berarti dia tidak perlu takut pada Melissa lagi. Sejak saat itu, para iblis terus berkembang. Kaisar berpendapat bahwa kekuatan Isaac lebih penting bagi keluarga kekaisaran dibandingkan apapun. Selain itu, tidak ada lagi saintes dari garis keturunan keluarga Yeshua yang aktif saat ini. Hari ini, Isaac sudah menerima 8 kejutan besar, dan yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa ibunya ternyata adalah kepala saintes dari keluarganya. Dia merasa hidupnya benar-benar hancur, dan ingat waktu dia mengira Melissa sudah mati, ternyata saintes keras terkuat itu masih hidup dan tetap sekuat dulu. Isaac hampir tidak bisa mempercayai bahwa wanita itu sudah hidup selama hampir 2 abad. Dia mulai sakit kepala, bahkan Kaisar pun terkejut melihat betapa terpukulnya anak itu. Isaac merasa hidupnya benar-benar tamat kalau musuh bebuyutannya masih hidup. Begitu identitasnya sebagai Skeleton King terbongkar, dia pasti akan dihabisi karena tidak ingin menghadapi Melissa. Dalam kondisi seperti ini, Isaac melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, yaitu memilih keluarga kekaisaran. Dengan ekspresi imutnya, dia berhasil memikat semua orang. Riley mencoba membela diri, mengatakan bahwa Isaac hanya bersikap ramah, tapi Kaisar bersikeras ingin membesarkannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Kaisar yakin bahwa keluarga kerajaan bisa memberikan banyak hak istimewa untuk Isaac. Sementara itu, keluarga Yeshua memang terkenal melahirkan saintes, tetapi mereka tidak pernah benar-benar membesarkan seorang saint sebelumnya. Di sisi lain, Riley berargumen bahwa Isaac lebih cocok bersama keluarga Yeshua karena pada akhirnya dia akan menjadi seorang pembasmi iblis dan eksorsis. Keduanya mulai berdebat seperti anak kecil, mereka menarik-narik seorang bayi ke dua arah yang berbeda. Sementara itu, Isaac hanya bisa pasrah. Di tempat lain, uskup menyampaikan keluhannya kepada para pengikutnya. Dia yakin bahwa anak itu berasal dari keturunan iblis. Namun, tuannya malah kesal mendengar ocehannya. Mereka tidak bisa menerima gagasan bahwa kekuatan cahaya bisa muncul dari seorang anak berdarah iblis. Uskup bersikeras bahwa dia melihat anak itu menggunakan mana dengan matanya sendiri, tetapi kelompok itu sudah mengambil keputusan. Mereka menganggap ucapannya sebagai penistaan dan langsung menebas kepalanya. Pemimpin mereka tidak tertarik untuk menyerang Isaac sekarang karena mereka yakin bahwa Kaisar akan membawanya. Itu artinya mereka akan punya kesempatan lebih besar untuk menghabisinya nanti, dan kali ini mereka akan melakukannya dengan cara yang lebih pribadi. Sementara itu, Isaac akhirnya mengetahui bahwa dia tetap dibawa oleh keluarga Yeshua. Mari kita mundur sedikit ke beberapa hari sebelumnya. Saat itu, ada cahaya yang tiba-tiba menyilaukan semua orang. Dia berkata bahwa keluarga Yeshua memang bukan tempat yang layak untuk membesarkan Isaac, tapi hanya keluarga itu miliki mana core dan mayat-mayat demon. Dia menambahkan hal yang paling berharga yang Yeshua miliki hanyalah tubuh Skeleton King. Tanpa pikir panjang, Isaac langsung menggenggam jari Riley dan mengubah rencananya. Kali ini dia memutuskan untuk ikut
ikut bersama keluarga Yeshua. Senyum manisnya berhasil meluluhkan hati pamannya, dan itulah bagaimana dia akhirnya bergabung dengan keluarga Yeshua, bukan keluarga kerajaan. Demi mendapatkan tubuhnya kembali, Ishak mengambil keputusan ini. Ia merasa seperti mengorbankan hidupnya yang damai demi masuk pelatihan militer tubuh. Itu telah diperkuat dengan mana hingga mencapai level yang bisa menandingi kekuatan para dewa. Jika dia bisa mendapatkannya kembali, dia akan kembali menjadi penguasa dunia. Selain itu, Ishak baru pertama kali melihat cahaya survival origin yang diperlihatkan relay. Itu artinya ikut pamannya ke Yeshua lebih menguntungkan buatnya. Di dalam kereta, salah satu knight merasa bingung mengapa pasukan paus secara khusus menargetkan Ishak. Bahkan Ishak sendiri penasaran kenapa dia diincar terus. Ternyata ada ramalan yang mengatakan bahwa seorang saint akan menjadi anak dewa. Itu berarti Ishak bisa menjadi paus berikutnya. Itulah sebabnya keluarga Brit ingin sekali melahirkan saint. Paus dikatakan sebagai pendeta terkuat, satu-satunya orang yang bisa menggunakan sihir suci, peringkat ke-10. Statusnya setara dengan raja, dan dia memiliki pasukan kesatria suci. Selama ribuan tahun, keluarga Brit selalu melahirkan paus. Jadi tidak heran mereka begitu marah mendengar bahwa seorang saint dari keluarga Yeshua akan menggantikan posisi mereka, dan itu sebabnya keluarga lain berusaha melahirkan saint. Saat sedang berbicara, seorang kusir tiba untuk memberitahu relay bahwa ada masalah sekelompok pria menghalangi jalan mereka ke wilayah keluarga Yeshua. Relay yang marah besar langsung membentak mereka karena tidak mengenali lambang keluarga Yeshua. Namun, kelompok itu ternyata adalah iblis. Tujuan mereka menghabisi anak keturunan saintes dengan cara apapun. Ishak tidak menyangka hidupnya akan semakin rumit. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan Raja Iblis yang baru ini? Pasukan iblis dengan lantang menyatakan bahwa raja mereka telah memerintahkan eksekusi semua saint dan saintes di tempat. Ini membuktikan kecurigaan Ishak. Seseorang telah merebut tahta Skeleton King dan mengganti perintahnya. Kemudian salah satu demon mengatakan hal yang membuat Ishak terkejut. Demon itu berkata bahwa ini adalah perintah dari Ishak sewaktu menjadi Skeleton King. Ironisnya, mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang mencoba membunuh raja mereka sendiri dari masa lalu. Para iblis menawarkan untuk menyelamatkan mereka dengan syarat mereka menyerahkan Ishak. Tentu saja, relay tidak mau mendengar omong kosong itu. Dengan marah, dia langsung menghabisi salah satu iblis dengan petir. Dengan pedangnya, relay menyatakan bahwa keluarga Yeshua tidak akan beristirahat sampai semua makhluk jahat dimusnahkan dari dunia. Dia dan pasukannya bersiap menghunus pedang mereka, siap mengirim para iblis kembali ke neraka. Pertempuran pecah, dan demi melindungi Ishak, seorang pengawal membawanya pergi dari medan perang. Dia benar-benar terkejut dengan semua yang baru saja terjadi. Jika dia adalah Skeleton King, lalu siapa yang berpura-pura menjadi dirinya? Ishak akhirnya ditempatkan di balik semak-semak dan dilindungi oleh penghalang sihir. Penghalang itu begitu kuat hingga iblis berpangkat tinggi pun tidak bisa menembusnya. Ishak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan survival origin, lalu melepaskan magic. Dia bermeditasi memanggil sosok yang dikenal sebagai yang mengawasi. Tak lama kemudian, roh iblis itu muncul menyambut tuannya setelah sekian lama. Kemudian Ishak menyuruhnya diam agar tidak ketahuan. Roh itu terlihat sangat bersemangat untuk melayani tuannya, mengingat dia sudah lama tidak dipanggil. Sebenarnya sihir ini hanya bertujuan untuk mendeteksi keberadaan musuh, tetapi roh ini memiliki kesadaran sendiri. Dia diciptakan untuk menganalisis dan melacak keberadaan sihir dengan sangat mendetail. Roh itu langsung memberikan selamat kepada Ishak alias Skeleton King karena berhasil mengambil alih tubuh seorang bayi. Dia mengira Ishak sengaja memilih untuk terperangkap dalam tubuh bayi hanya karena dia sejahat itu. Namun Ishak tak ingin membuang waktu dengan ocehannya. Dia segera memerintahkan roh itu untuk mengaktifkan sihir deteksi secepatnya. Roh iblis itu mulai menyelidiki area dalam radius 100 meter dan menemukan total 88 monster musuh. Meskipun mereka lemah dibandingkan dengan Ishak, jumlah mereka tetap gila. Untuk sebuah pertempuran seperti ini, Ishak mulai khawatir jika keamanan di wilayah ini semakin diperketat, itu bisa menyulitkan pasukannya sendiri di masa depan. Karena itu, dia ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat sebelum tertangkap. Dia pun mengambil risiko besar dengan mengerahkan seluruh mananya untuk satu serangan besar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Jumlah musuh tiba-tiba berkurang drastis. Dari 88 tersisa 31. Lalu hanya dalam hitungan detik tinggal 13. Ishak mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Kini hanya tersisa 4 prajurit iblis. Sementara relay
mulai menjadi waspada terhadap monster yang mendekat. Para prajurit iblis itu awalnya senang karena mereka berpikir telah mendapatkan sekutu kuat yang bisa membantu mereka membunuh Saint. Namun, kejutan besar terjadi. Bukannya membantu, monster baru ini justru membantai prajurit iblis itu sampai habis. Ternyata yang datang adalah Shadow Lich iblis yang sebelumnya pernah menyerang Isaac. Monster itu tampak sangat marah karena para iblis tadi berani mencoba melukai tuannya. Dari pertemuan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Shadow Lich sudah mengetahui identitas Isaac. Shadow Lich teguh dalam melindungi tuannya dan merasa terhina karena rajanya terperangkap dalam tubuh seorang anak. Bagaimanapun juga, Isaac berhasil membebaskannya. Jadi sekarang dia tiba-tiba setia pada Isaac. Monster itu menatap garis pertahanan Eshua dengan intens. Bahkan Riley pun bingung dengan apa yang terjadi. Untungnya manusia tidak bisa memahami bahasa demon. Kalau tidak, Isaac pasti dibunuh di tempat. Kemudian para knight mulai menargetkan Shadow Lich. Bayi di dalam penghalang mulai menangis, menarik perhatian para ksatria. Dia berjanji akan kembali ke Isaac segera. Sementara itu, Shadow Lich begitu tersentuh karena tuannya mengenalinya, hingga ia mengabaikan semua orang dan langsung menargetkan Isaac. Riley dan pasukannya tidak memahami bahwa Shadow Lich sebenarnya tidak berniat mencelakai anak itu. Sementara itu, Isaac memerintahkan iblis untuk menghancurkan penghalang tersebut, yang langsung hancur dengan satu pukulan. Dengan penghalang itu runtuh, Riley dan pasukannya mulai panik, sedangkan Isaac justru menikmati momen reuni dengan Shadow Lich. Yang mengejutkan, Isaac malah mengkhianati Shadow Lich dengan menyegelnya ke dalam sebuah totem, meninggalkannya dalam kekecewaan dan kebingungan. Melihat hal itu, Riley mulai mempertanyakan bagaimana seorang anak kecil bisa melakukan hal luar biasa seperti ini. Para ksatria memuji Isaac karena mengira dia menggunakan Holy Art yang hanya bisa digunakan oleh Saintes dan Kardinal. Padahal yang ia gunakan hanyalah magic untuk menyegel Shadow Lich. Mereka berpikir anak itu bertindak karena keadaan darurat dan menganggapnya sebagai pahlawan yang akan menjadi orang suci di masa depan. Riley mulai merasa resah. Ia tidak mengerti mengapa pasukan iblis begitu tertarik pada Isaac. Yang membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa Isaac hanyalah seorang anak kecil. Riley akhirnya memutuskan bahwa ia akan melindungi masa depan anak itu dengan nyawanya. Riley menyadari bahwa selama ini ia terlalu naif. Awalnya ia takut dengan kutukan Raja Tengkorak, tetapi sekarang ia yakin bahwa bocah ini memiliki takdir besar. Ia meraih Isaac dan berjanji akan mengajarkannya banyak hal agar bisa menjadi seorang ksatria suci yang hebat. Isaac tersenyum bahagia, tetapi di dalam hatinya ia diam-diam merencanakan bagaimana mendapatkan kembali tubuh aslinya. Riley bersumpah akan melindunginya, bahkan jika hidupnya singkat. Namun, Isaac terkejut ketika Riley menyebutkan tentang hidup Isaac yang pendek. Setibanya di Eshua, Isaac terkejut melihat betapa megahnya tempat itu. Ia merasa dikhianati karena para penghuni tempat ini hidup dalam kemewahan, sementara di tempat asalnya dia berhemat dan menahan-nahan demi memberi rakyatnya makan. Bahkan, sihir pendeteksi menunjukkan bahwa beberapa patung di tempat ini bernilai lebih dari 10 kastil Raja Iblis. Riley kemudian menempatkan Isaac di dalam peti kecil. Tempat ini merupakan pusat pelatihan para pemburu demon legendaris. Riley meminta Isaac untuk melihat para ksatria yang sedang berlatih karena suatu hari nanti ia akan menjadi seperti mereka. Sementara itu, para ksatria yang berlatih justru sedang menghajar boneka latihan yang menyerupai Raja Iblis. Isaac menyadari bahwa jika identitasnya terbongkar, ia benar-benar dalam masalah besar. Namun, tujuannya tetap sama, membakar kaisar hidup-hidup dan menguasai Eshua. Bahkan, demon pendeteksi mengejeknya karena masih menyimpan dendam terhadap anak-anak manusia. Sihir pendeteksi menemukan banyak mana core tersebar di sekitar tempat ini yang merupakan kabar baik bagi Isaac. Sementara itu, Riley memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan kamar untuk Isaac. Namun, salah satu pelayan meminta maaf karena ada perintah baru. Ternyata, Isaac tidak akan tinggal di rumah utama, melainkan pavilion, yaitu tempat orang-orang mati. Riley sendiri bingung dengan keputusan kakaknya. Tetapi Isaac yang awalnya menolak ide itu, tiba-tiba berubah pikiran setelah sihir pendeteksinya mengungkap bahwa ada banyak mana core di pavilion. Saat Riley hendak membawa Isaac pergi, seorang pemuda dengan sikap arogan muncul. Dia adalah Gael Eshua, putra kelima keluarga Eshua. Sekilas melihatnya saja sudah cukup bagi Isaac untuk menyimpulkan bahwa dia adalah tipe orang yang suka mencari masalah. Goel bahkan tidak menganggap Isaac sebagai manusia, melainkan hanya benda tak bernilai. Riley dengan tegas menentang perintahnya, sementara Isaac mulai curiga
bahwa Goel adalah bagian dari kelompok yang membencinya tanpa alasan yang jelas. Namun, Isaac akhirnya sependapat bahwa lebih baik ia pergi ke pavilion daripada harus mendengarkan cerita pengantar tidur. Goel terus menghina bocah itu, dan Isaac tidak mengerti kenapa pria dewasa ini bisa seperti itu terhadap seorang bayi. Bagaimanapun, Isaac sudah memutuskan untuk pergi ke pavilion untuk menyerap semua energi Manacor. Riley menentang keras Goel karena dia tahu tujuan Goel agar orang-orang menganggap Isaac sebagai anak yang dikutuk dan menyingkirkannya dari warisan. Ketika mendengar kata warisan, Isaac baru teringat tujuannya. Dia ingin menguras habis seluruh kekayaan keluarga ini dan menjadi Saint. Kemudian dia berencana menjadi paus. Setelah semua itu tercapai, barulah dia melanjutkan tujuan utamanya, yaitu melawan para dewa. Goel kemudian menyinggung bahwa ada demon yang datang secara khusus untuk menyerang Isaac, yang berarti anak itu mungkin memang sudah dikutuk. Pemimpin divisi biru membantah dengan mengatakan bahwa justru karena campur tangan Isaac, demon tersebut bisa dikalahkan. Semua orang mulai membicarakan kekuatan suci Isaac, tetapi Goel sama sekali tidak peduli. Dia terus menghina Isaac, menyebutnya sampah, dan menantang agar Isaac membuktikan kemampuannya jika dia benar-benar Saint. Isaac di situ merasa kesal dengan omongan Goel. Bahkan, sihir pendeteksi Isaac pun ikut berkomentar dalam pikirannya, menyarankan agar dia diam-diam menjatuhkan meteor ke kepala Goel untuk memberinya pelajaran. Goel tidak keberatan jika orang-orang menyebut Isaac sebagai Saint, asalkan dia bisa menghidupkan kembali sesuatu yang paling dicintai oleh leluhur mereka, yaitu pohon suci. Pohon itu mati karena energi mana dari para iblis yang kuat. Goel percaya bahwa jika Isaac benar-benar memiliki kekuatan seorang suci, maka dia pasti bisa menghidupkan kembali pohon tersebut dengan mudah. Pernyataannya jelas memprovokasi Riley yang mulai berpikir bahwa pria ini sudah tidak waras. Di sisi lain, Isaac mulai yakin bahwa keluarga Melissa memiliki garis keturunan yang penuh dengan orang-orang gila. Pertama, anak paling tuanya menghilang, lalu anak kelimanya mempunyai sifat seperti bajingan. Saat itu juga, Isaac melihat sesuatu yang menarik perhatiannya dan langsung melemparkan roh pendeteksinya ke arah benda tersebut. Pohon mati itu sudah tidak bernyawa selama 70 tahun, tetapi Goel masih dengan konyolnya berharap seorang bocah kecil bisa menghidupkannya kembali dalam sekejap. Namun, percakapan mereka terhenti saat tiba-tiba pohon suci yang tadinya mati kini kembali hidup. Goel tidak percaya pohon sebelumnya diberikan Purification Holy Art tidak berpengaruh, namun sekarang hidup kembali penuh daun. Bagi Isaac, ini bukan masalah besar. Dia hanya meminta roh pendeteksinya untuk menyedot semua sisa energi demon dari pohon itu sehingga pohon tersebut kembali segar. Para kesatria yang melihatnya terkejut dan terheran-heran, tetapi mereka semua langsung bersorak gembira setelah menyaksikan keajaiban lain yang dilakukan bayi ajaib itu. Di sisi lain, Goel masih tidak percaya. Baginya, ini benar-benar konyol. Bagaimana bisa seorang bocah kecil melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun di keluarganya? Pertama, Isaac berhasil melakukan eksorsisme, dan sekarang dia juga bisa melakukan pemurnian. Goel mulai menuduh Riley telah bersekongkol dengannya. Ia yakin bahwa Riley entah bagaimana mendapatkan bantuan dari seorang pendeta suci dan sengaja berpura-pura membuat keajaiban ini terjadi. Tuduhan Goel membuat situasi semakin kacau. Sementara itu, Isaac hanya bisa berpikir bahwa seluruh keluarga Melissa butuh terapi karena mereka semua lebih gila daripada para iblis yang pernah ia temui. Anehnya, Goel bahkan tidak terlihat seperti Melissa, sehingga demon pendeteksi mulai mencurigai bahwa dia mungkin hanya saudara tiri. Goel dalam keadaan marah berteriak ke arah Riley karena telah menciptakan kekacauan. Padahal dalam keluarga Eshua sendiri sudah ada kandidat lain untuk menjadi orang suci. Hal ini mengejutkan Isaac karena baru sekarang dia tahu bahwa dia punya saingan. Jelas sekali Goel mendukung kandidat itu. Isaac pun penasaran, apakah kandidat ini sama bodohnya dengan Goel? Riley mencoba menenangkan Goel dan mengingatkannya bahwa anak ini memiliki peran penting serta hak untuk memimpin keluarga. Tapi Goel malah mencemooh kakaknya sendiri, menyebutnya pengecut karena melarikan diri. Sekarang Isaac diperlakukan seperti anak haram di keluarga Eshua. Goel kemudian menuduh Isaac sebagai keturunan campuran dan mengeluarkan teori mengerikan. Menurutnya,
Isaac mungkin bukan anak dari saudara mereka. Wajahnya memang mirip dengan seorang saintis, tapi hasil dari pria lain. Mendengar tuduhan ngawur itu, Riley langsung naik pitam dan meninju wajah Goel dengan keras. Isaac hanya menikmati tontonan ini sambil melihat mereka bertarung. Berkat pertengkaran mereka, dia dapat informasi yang berguna. Isaac bersyukur mereka bukan keluarga yang harmonis. Ini adalah skenario sempurna yang akan memudahkannya untuk menguasai keluarga di masa depan. Dia bahkan berharap yang terburuk terjadi pada keluarga ini. Namun, roh iblisnya mengingatkan bahwa jika seluruh keluarga Yeshua hancur, maka dia juga akan mengalami kerugian. Di adegan berikutnya, Isaac kembali berpura-pura menjadi bayi yang tak tahu apa-apa. Dia hanya duduk di sana seperti kentang di tengah para anggota keluarga paling berpengaruh. Semua orang di ruangan menentang kehadiran Isaac dikarenakan laki-laki. Sampai akhirnya pemimpin sementara keluarga, Hena Yeshua, memerintahkan mereka untuk diam. Dia kemudian mengumumkan keputusannya bahwa anak ini akan dibesarkan di rumah cabang, jauh dari pusat perhatian keluarga utama. Dia juga bertanya mengapa anak ini dibawa ke sini. Jelas wanita ini menunjukkan ketidaksukaannya, dan dari ini Isaac tahu bahwa dialah yang ingin mengirimnya ke pavilion. Sementara itu, Goel masih berlagak sok keren meskipun hidungnya sudah patah. Riley menghindari pertanyaan Hena dan malah menunjuk fakta bahwa ayah mereka tidak ada di sini untuk mengambil keputusan. Hena menjelaskan bahwa ayah mereka sudah pergi dalam waktu lama. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Isaac. Saat itu juga, Riley menjatuhkan bom besar kepada semua orang di ruangan. Dia mengungkapkan bahwa Isaac adalah anak yang telah menghidupkan kembali pohon suci. Semua orang langsung terdiam. Goel dan yang lain terkejut, tetapi masih berusaha menyangkalnya. Bagaimanapun, bahkan kepala keluarga pun tidak pernah menemukan cara untuk menyelamatkan pohon suci. Jadi bagaimana mungkin seorang bayi berhasil melakukannya? Hena setuju dengan Goel dan langsung mempertanyakan bukti yang ada. Isaac mulai bosan dengan semua ini, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan bukti secara langsung. Dia menggunakan magic dan menampilkan energi dari pohon suci dalam bentuk kristal. Ekspresi wajahnya saat itu benar-benar memuaskan. Dia berhasil membuat semua orang di meja terdiam dan tercengang. Kini tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Isaac memang bertanggung jawab atas pemurnian pohon suci. Beberapa dari mereka masih tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang bayi bisa melakukan hal semacam itu. Meskipun pencapaiannya luar biasa, mereka tetap mengakui bahwa jika proses pemurnian itu tidak dilakukan dengan hati-hati, Isaac bisa saja membunuh pohon tersebut. Inilah alasan mengapa kepala keluarga sebelumnya mencoba mencari metode pemurnian yang aman. Goel, yang sudah kehilangan akal sehatnya, berteriak bahwa semua ini tidak masuk akal. Dia masih tidak percaya bagaimana bisa bayi menggunakan exorcism arts, sedangkan Dian belum mengucapkan kata pertamanya. Sementara itu, Isaac tidak memberi reaksi apapun. Dia dengan santai mengabaikan omongan tersebut sambil mengorek telinga. Riley lalu menyuarakan dukungannya dan menyatakan bahwa anak ini pantas menjadi seorang saint, bahkan bisa menjadi paus berikutnya jika ia berdedikasi. Isaac masih mengikuti alur pembicaraan sampai akhirnya Riley mengangkatnya seperti Simba dan berharap di masa depan dia akan membunuh Skeleton King. Di sisi lain berpikir bahwa Riley sedang menggali kuburnya sendiri dengan membuat pernyataan seperti itu. Jadi dia mengusulkan untuk menguji kekuatan Isaac dengan menggunakan relik suci. Adegan pun beralih ke kepala keluarga yang berada di Black Forest di barat laut Kekaisaran Suci Hela. Ia baru saja menerima pesan permintaan akses ke relik suci. Kepala keluarga, Riley Yeshua, terkejut ketika mengetahui bahwa cucunya berhasil menghidupkan kembali pohon suci. Dia tidak percaya bahwa seorang saint bisa lahir dari keluarga Yeshua. Namun, meskipun dia mengakui keajaiban ini, dia tetap menolak permintaan penggunaan relik suci, karena itu akan membunuh siapapun kecuali kandidat saintes. Tiba-tiba, Melissa muncul dengan keanggunannya yang luar biasa dan memberikan izin setelah mengetahui bahwa Isaac yang akan diuji. Menurutnya, fakta bahwa bocah itu bisa menghidupkan kembali pohon suci sudah cukup mengesankan. Dia juga ingin semua kandidat saint pergi ke sana. Ada risiko bahwa anak dari keluarga lain akan mencuri sesuatu dari dalam penyimpanan, tetapi Melissa tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, bahkan pendeta saintes dari generasi sebelumnya tidak pernah berhasil mencuri apapun dari sana. Jadi jika ada yang bisa melakukannya, itu memberikan kesempatan untuk mereka melacak Skeleton King dan membunuhnya. Melissa menganggap ini sebagai ide yang brilian dan bahkan memutuskan untuk memberikan hadiah tambahan.
Anak yang berhasil akan diberikan harta paling berharga dari keluarga Yeshua dan akan diajarkan teknik rahasia keluarga secara langsung olehnya. Sekarang, mari kita bicara tentang penyimpanan relik suci. Tempat ini sebenarnya adalah teknik rahasia yang dikembangkan ribuan tahun lalu, di mana banyak rahasia kuno disimpan. Seorang pendeta suci selalu menjadi penjaganya, dan keluarga Yeshua telah menjadi pemiliknya selama bertahun-tahun. Hanya anak-anak di bawah usia 10 tahun yang bisa masuk ke tempat ini. Itulah sebabnya penyimpanan ini digunakan sebagai ujian bagi para kandidat sains. Banyak yang berspekulasi tentang kekuatan macam apa yang akan bangkit dalam diri anak-anak yang masuk ke sana. Namun tempat ini sangat berbahaya hingga banyak kandidat yang kehilangan nyawa saat mencoba menghadapinya. Roh iblis Ishak pun menggoda tuannya, mempertanyakan apakah dia bisa bertahan dalam ujian berbahaya ini. Ishak justru bersemangat menghadapi tantangan ini. Bahkan, dia lebih tertarik untuk mengambil kembali tubuh lamanya yang tersimpan di sana. Saat itu, Kapten Divisi Biru datang untuk memberitahu bocah kecil itu bahwa pemimpin keluarga telah memberi perintah baru untuk membuka gudang bagi semua kandidat. 5 kandidat dari setiap keluarga besar akan datang untuk menantang gudang itu. Tapi dia yakin bahwa Ishak akan mengalahkan mereka dengan mudah. Sementara itu Ishak justru merasa lega karena ini akan memberinya kesempatan untuk mengalihkan perhatian lawannya, membuat perburuannya semakin mudah. Riley menangkap anak itu dan memperingatkan agar ia berhati-hati di dalam, karena ada iblis yang tertangkap dari medan perang berkeliaran di dalam gudang. Namun Ishak tidak takut, karena menurutnya mereka semua pasti lemah. Satu serangan seharusnya cukup untuk mengalahkan mereka, setidaknya sampai Riley memberitahu bahwa ia harus menghadapi iblis peringkat 8. Bahkan Ishak terkejut ketika mengetahui bahwa di antara mereka ada naga peringkat 9 yang paling berbahaya. Roh iblis berpikir bahwa keluarga Yeshua benar-benar gila karena memasukkan seekor naga ke dalam gudang tempat bayi-bayi diuji. Awalnya roh iblis itu tidak terlalu khawatir karena berpikir bahwa tuannya punya banyak pengetahuan tentang naga. Tapi ternyata Ishak ketakutan setengah mati. Ia menggigit kuku dengan gugup karena masa lalunya penuh dengan tipu daya terhadap naga. Bahkan ia pernah menjual beberapa dari mereka. Kini para naga pasti menyimpan dendam dan akan langsung mengenali jiwanya. Roh iblis mulai menggoda Ishak, mengatakan bahwa mungkin ia harus mencari tuan baru setelah Ishak kalah. Namun Ishak segera menyadari bahwa ia harus membuat rencana untuk menghadapi para iblis dan naga dalam gudang itu. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya bisa mengalahkan iblis peringkat 6. Karena itu, ia harus mendapatkan menakor dari bangunan tambahan. Beberapa saat berlalu, wajah Ishak terlihat sangat frustasi sambil membaca buku panduan tentang berbagai cara membunuh Raja Kerangka. Sayangnya, ia tidak memiliki kekuatan suci untuk mempelajari sihir suci. Ishak yang merasa putus asa kepikiran untuk menggunakan kemampuan mind control agar mereka mengajarinya. Roh iblis mengingatkan bahwa jika Ishak menggunakan sihirnya di sini, ia akan dituduh sebagai iblis. Ishak terus membaca hingga lelah, tetapi merasa kesulitan memahami teori sihir suci. Tiba-tiba Riley datang menjemput untuk menghantarnya tidur. Ishak memang membutuhkan setidaknya 16 jam tidur agar bisa tumbuh dengan baik. Riley pun menggunakan sihir pemulihan suci untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Ishak begitu terkesan sampai-sampai ingin Riley juga menggunakan sihir attack art. Tapi roh iblis kembali mengingatkannya bahwa tujuan utama adalah mencapai bangunan tambahan. Untuk menghilangkan pengawasan, Ishak berakting berpura-pura tidur. Dia berhasil meyakinkan Riley bahwa ia benar-benar terlelap dengan akting amatirnya. Bahkan roh iblis tidak percaya betapa polosnya mereka. Ishak kembali fokus ketika mendengar kabar tentang totem yang akan diamankan. Itu masalah besar, karena ia membutuhkan totem tersebut untuk kebangkitannya. Kemudian ia memutuskan untuk mengambil inti mana, core dari bangunan tambahan, dan mulai merencanakan cara kabur. Ishak menjalankan misi mustahil 10 dengan merangkak keluar. Ia memberi isyarat kepada roh iblis untuk membuka pintu, tapi ternyata Riley sudah menguncinya dengan sihir suci saat keluar. Ini membuat situasinya semakin sulit. Ishak meminta roh iblis untuk memecahkan segelnya, tetapi itu hanya akan menarik perhatian. Ia semakin frustrasi karena rencananya terus gagal. Jika ia menggunakan sihirnya sendiri, pasti akan menimbulkan masalah besar.
Saat sedang berpikir cara lain, tiba-tiba pintu terbuka dan mengenai wajahnya, seorang anak datang mengunjunginya, yaitu Shuri Eshua, bocah 5 tahun yang merupakan anak dari keluarga Goel dan juga saingannya dalam perebutan posisi kandidat Sain. Shuri sangat marah karena seorang bayi seperti Isaac bisa melakukan sesuatu yang melebihi kecerdasannya. Ia bersikeras bahwa ia akan menjadi kandidat Sain dengan mengabaikan omongan Shuri. Tiba-tiba Isaac menghantam wajah Shuri dengan palu mainan. Isaac kemudian menebak bahwa ayah anak ini Goel karena sifat brengseknya sama, dan alasan tiba-tiba Isaac menyerang Shuri karena Shuri terlihat sedang mengumpulkan kekuatan suci untuk menyerang Isaac. Tanpa rasa iba, Isaac terus menghajarnya dan berniat menjadikan anak ini sebagai tunggangan. Namun tiba-tiba Shuri mengaktifkan penghalang sihir suci. Isaac terkejut mengetahui bahwa Shuri bisa menggunakan sihir suci. Shuri kemudian melancarkan sihir serangan peringkat 3, mencoba menyerang Isaac yang masih bayi, tapi Isaac justru kagum. Lalu dengan santai membuat penghalang yang lebih besar untuk menahan serangan itu. Shuri tidak percaya, bagaimana mungkin bayi berusia 1 tahun bisa menggunakan sihir sehebat ini tanpa latihan. Kemudian Isaac dengan cepat mempelajari dan meniru sihir serangan dari Shuri. Sihir itu jauh lebih hebat. Lalu sihir itu diarahkan ke Shuri. Isaac menikmati momen ini, tapi roh iblis mengingatkan bahwa membunuh keturunan Eshua bukan ide yang bagus. Isaac sudah tahu itu, karena itulah semua serangannya tidak benar-benar mengenai Shuri. Namun Shuri ketakutan setengah mati. Lalu tiba-tiba bayangan hitam muncul sebagai respons terhadap Shuri yang berani menyentuh Isaac. Shuri langsung berlutut memohon agar nyawanya diselamatkan. Isaac menatap Shuri dengan jahat dan memerintahkannya untuk menjadi alat transportasinya. Bocah berambut coklat itu adalah Shuri Eshua, anak dari Goel Eshua, orang yang dianggap akan menjadi saint. Tujuannya untuk menjadi paus dan meninggalkan keluarga ini. Shuri yang bermimpi menjadi paus suatu hari nanti, sekarang malah berada dalam situasi menyedihkan. Isaac menunggangi punggung Shuri, menggunakan botol susunya sebagai penunjuk arah. Isaac memerintahkan Shuri untuk segera membawanya ke bangunan tambahan. Shuri yang kesal karena diperlakukan seperti kuda, mempertanyakan kenapa dia harus menerima tugas konyol ini. Namun sebelum sempat mengeluh lebih jauh, Shadow Lich milik Isaac muncul di belakangnya, mengancam agar ia patuh pada perintah yang diberikan. Lich itu menyebut Shuri sebagai serangga kecil dan menyuruhnya fokus untuk tetap hidup daripada mengeluh. Akhirnya, Shuri membawa Isaac hampir sampai ke tujuan. Ia mulai bertanya-tanya kemana sebenarnya ia sedang dibawa pada jam segini. Tapi tiba-tiba ia terdiam. Tempat yang ada di hadapannya ternyata adalah bangunan tambahan kedua milik keluarga Eshua. Shuri langsung panik dan menyebutnya sebagai rumah hantu. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa Isaac membawanya ke tempat menyeramkan ini. Seharusnya anak kecil kayak kita nggak boleh ada di sini, ucapnya gemetar. Ia teringat rumor tentang bangunan tambahan ini, tempat yang telah merenggut banyak nyawa, sampai-sampai kepala keluarga melarang siapapun masuk. Sementara itu, Isaac dan Whisper sedang menyusun rencana. Tingkat mana di dalam begitu tinggi, setara dengan 10 tahun pelatihan. Isaac bersemangat menarik telinga Shuri, menyuruhnya segera masuk. Namun, sepupunya bersikeras bahwa anak-anak seperti mereka pasti tidak diperbolehkan masuk. Sayangnya bagi Shuri, Lich itu muncul lagi dan membuatnya ketakutan setengah mati. Dengan gemetar, ia akhirnya terpaksa mengikuti perintah Isaac. Sementara Shuri masih berusaha menenangkan diri, Isaac justru lebih sibuk mengamati kondisi dalam bangunan tambahan. Dari dalam, tempat ini tampak lebih bobrok daripada yang terlihat dari luar. Whisper mulai menganalisis keadaan dan memberitahu Isaac bahwa bangunan ini diselimuti semacam segel. Whisper menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap pintu dikelilingi oleh sesuatu yang menyerupai penghalang sihir. Mendengar ini, Isaac sedikit kecewa. Ia berharap bisa masuk dengan mudah. Sementara itu Shuri yang masih panik berusaha membujuk Isaac untuk pulang karena pintunya terkunci. Belum sempat menyelesaikan pembicaranya, tiba-tiba Isaac menarik rambut Shuri. Mereka memperhatikan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding. Shuri menjelaskan bahwa lukisan-lukisan itu adalah potret para kepala keluarga terdahulu. Shuri mengira bahwa Isaac ingin menjadi kepala keluarga. Shuri dengan penuh percaya diri membanggakan dirinya, menyatakan bahwa ia pasti akan menjadi kepala keluarga berikutnya.
Sementara itu Ishak menyadari adanya penghalang di sekitar lukisan. Ia mengangkat botol susunya yang kini bersinar merah dan menggunakannya untuk menghancurkan penghalang itu. Shuri langsung panik dan meletakkan tangannya di kepala, berteriak ke arah Ishak, "Apa yang kamu lakukan pada leluhur kita?" Tapi Ishak tanpa rasa bersalah sedikit pun hanya menjawab santai, "Siapa suruh memasang penghalang di lukisan?" Whisper memberitahu bahwa penghalang telah sepenuhnya dihancurkan, membuat Ishak tersenyum puas. Dengan kegirangan ia melompat dari bahu Shu dan berguling-guling ke arah suatu pintu. Shuri yang kini panik langsung berteriak, bertanya kemana Ishak pergi setelah membuat kekacauan sebesar ini. Setelah sampai di pintu, Ishak memberi perintah kepada Whisper untuk menguncinya, meninggalkan Shuri sendirian di luar. Shuri berteriak, menuntut penjelasan, tapi Ishak hanya melambaikan tangan, berkata, "Anak kecil sepertimu nggak perlu tahu." Mengabaikan protes Shuri, Ishak duduk dan mulai ritual menyerap mana. Shuri yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya mengancam akan memberitahu orang dewasa jika Ishak tidak keluar. Namun, sebelum sempat mengetuk pintu, Shuri tiba-tiba merasakan sesuatu. Ternyata orang dewasa sudah menemukan mereka dan kini sedang mencari keberadaan dua bocah itu. Melihat para tetua keluarga semakin mendekat, Shuri berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk melaporkan Ishak. Tapi sebelum sempat menjelaskan, wanita tua memotong omongan Shuri dan memarahinya. Wajah Shuri langsung pucat. Wanita tua itu memarahinya karena bertindak kekanak-kanakan dan membawa seorang balita ke tempat terlarang. Ia juga menuduh Shuri bertindak gegabah, mengingat banyak orang yang telah melihatnya membawa anak kecil di punggungnya. Kemudian, ia bertanya apakah jejak sihir suci yang ia temukan di kamar Ishak adalah perbuatannya. Shuri yang terkejut dengan pertanyaan itu tidak bisa menemukan kata-kata untuk membela diri. Bagaimanapun, tidak ada yang akan percaya bahwa semua ini adalah perbuatan seorang balita. Paman Riley melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Shuri. Dengan ekspresi serius dan nada tegas, ia menegur Shuri mengatakan bahwa kali ini dia sudah keterlaluan. Lalu, dengan suara yang lebih tenang, bertanya di ruangan mana ia mengunci Ishak. Riley kemudian mengetuk pintu dan bertanya apakah Ishak ada di dalam. Saat pintu terbuka, mereka menemukan Ishak duduk di dalam, menangis histeris. Seorang wanita tua langsung menghampiri Ishak dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia merasa iba melihat si kecil yang tampaknya sangat ketakutan. Riley menggendong Ishak untuk menenangkannya. Kemudian dia menatap Shuri dengan tatapan sinis berkata, dia harusnya malu dengan perbuatannya. Shuri di situ tetap membela diri, tapi bagaimanapun tidak ada yang percaya omongannya. Sebelum pergi, Ishak menatap Shuri dengan senyum lebar dan berterima kasih atas hidangannya. Sementara itu Shuri yang sudah mencapai batas kesabarannya hanya bisa menatap Ishak dengan kemarahan. Ia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak, menuntut penjelasan. Di sisi lain, Ishak nyaman di pelukan Paman Riley, sama sekali tidak memperdulikan ketegangan yang terus meningkat di ruangan. Ia justru menikmati mana yang baru saja diserapnya, mengepalkan tangan mungilnya dengan penuh kepuasan. Jumlah mana yang berhasil dikumpulkan Ishak ini biasanya butuh waktu puluhan tahun untuk didapatkan. Ia berencana menggunakannya secara efisien untuk rencana besarnya, Chapter 12. Setelah semua kekacauan malam itu, Paman Riley memutuskan sudah waktunya untuk bertindak. Keesokan harinya ia datang ke kamar Ishak bersama seorang wanita. Dengan sopan, ia memperkenalkan wanita itu sebagai orang yang menjaga Ishak. Wanita itu maju dan memperkenalkan dirinya sebagai asli Larchi. Kebetulan, ia juga seorang paladin dari keluarga Eshua. Setelah memperkenalkan diri, ia membungkuk dengan anggun di hadapan Ishak dan bersumpah akan mengabdi padanya sepenuh hati hingga akhir hayatnya. Ishak yang masih bayi bertanya-tanya, apakah ini semua akibat dari kejadian semalam? Dengan ekspresi polos, ia mencoba bersikap agresif dan menakut wanita agar pergi. Namun bukannya pergi asisten itu malah gemes dengan ekspresi Ishak. Wajahnya memerah saat ia dengan malu-malu meminta izin untuk mencubit pipi Ishak. Ishak hanya bisa bingung, mencoba memahami maksud wanita aneh ini. Sementara itu Paman Riley menyelipkan tangannya ke dalam saku mantel dalamnya dan mengeluarkan sebuah cincin. Ia kemudian memberikannya kepada Ishak sebagai hadiah spesial dari pamannya. Ishak menatap cincin sederhana itu dan bertanya-tanya apakah Paman Riley baru saja memungutnya dari tempat sampah. Namun, telah mengamatinya lebih dekat, Ishak dan Whisper mulai curiga bahwa keluarga Eshua mungkin sedang mengalami krisis keuangan yang serius. Tapi kemudian,
Ashley melihat cincin itu dan langsung bereaksi. Ia bertanya, apakah itu adalah pusaka saintes, harta suci yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Paman Riley mengelus kepala Ishak dengan bangga dan memberitahu bahwa ia secara pribadi meminta benda ini dari Dewan untuk ulang tahun pertama Ishak. Ishak mulai bertanya-tanya apakah cincin ini benar-benar asli. Setahunya, cincin ini adalah barang yang sama yang pernah digunakan oleh Sentes dalam pertempuran yang dikenal sebagai Elder Ring. Mengetahui hal ini, Isaac langsung bersemangat dengan kekuatan suci yang tersembunyi di dalamnya. Ia tahu cincin itu mungkin akan rusak jika digunakan lebih dari 2 kali. Tapi sebagai mantan Raja Iblis, ia sudah memikirkan cara untuk memperbaikinya. Dari kejauhan Ishak menyadari Goel menatapnya iri seolah ingin membunuh Ishak. Tanpa membuang waktu, pria iri itu segera mendekati Ishak dan dengan nada manis memanggilnya keponakan kecil yang manis dan bertanya apakah Ishak sudah biasa dengan keluarga ini. Ishak merasa jijik karena sifatnya tiba-tiba berubah. Sudah jelas bahwa Paman Goel punya niat tersembunyi dan berencana mencuri cincin Ishak. Ishak hanya bisa berpikir, apa pria ini sudah gila? Tapi kenyataannya, situasi Paman Goel jauh lebih rumit dari yang ia kira. Dialah orang yang bertanggung jawab atas hancurnya alat berkah yang seharusnya diberikan kepada Ishak. Ia sudah memastikan bahwa Ishak tidak akan bisa mendapatkannya. Tapi yang tidak pernah ia duga adalah bahwa Paman Riley akan memberikan pusaka saintes sebagai gantinya. Bahkan sebelum Ishak menyentuh cincin itu, Goel sudah melakukan segala cara untuk membujuk wanita tua di keluarga agar memberikan cincin itu pada Shuri. Di sisi lain, Shuri hanya bisa menatap Isaac dengan ngeri, tak percaya bahwa pamannya telah membawa monster seperti ini ke dalam keluarga mereka. Di tengah kekacauan, salah satu anak maju dan mencoba mengambil kendali situasi. Ia mengatakan bahwa mereka harus tetap bersama dan bertanya, apakah ada yang bisa menggunakan kekuatan suci untuk bertahan? Seorang anak berambut coklat melangkah ke depan, mengumpulkan cahaya emas di tangannya, bersiap menggunakan kekuatan sucinya untuk melindungi kelompok mereka. Namun, boneka pembohong yang marah sudah kehilangan kesabaran. Mereka melayangkan serangan dengan penuh amarah, menuntut anak-anak itu untuk menerima hukuman mereka. Anak berbaju hitam memberikan sinyal kepada si rambut coklat untuk segera bertindak. Si rambut coklat langsung mengisi tangannya dengan cahaya emas dan berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Namun, tepat sebelum ia melancarkan serangan, sesuatu terjadi. Tubuhnya langsung terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Anak berbaju hitam panik dan bertanya dengan cemas apa yang terjadi, sementara cincin yang terbakar melayang di udara di dekatnya. Tiba-tiba, cincin mengerikan itu kembali memancarkan energi yang menyedot kekuatan suci dari tubuhnya. Ia langsung jatuh berlutut, seperti pengemis yang kehabisan tenaga. Iblis yang tadinya siap menghabisi mereka kini justru terdiam, bingung melihat kejadian aneh ini. Mereka tidak mengerti mengapa anak-anak itu tiba-tiba tumbang begitu saja. Salah satu boneka bahkan terbang ke atas, mengamati para penyusup. Tanpa membuang waktu, Ishak memerintahkan makhluk gelap untuk melanjutkan rencananya dan melakukan hal yang sama kepada anak-anak lainnya. Dari pinggir arena, Ishak menyeringai puas saat melihat makhluk gelapnya memainkan trik liciknya. Dengan santai, ia mengarahkan cincin itu ke seorang anak pirang yang tengah bertarung melawan iblis. Hanya dalam hitungan detik, anak pirang itu tiba-tiba jatuh pingsan. Boneka pembohong serta rekannya yang bertarung dengannya pun terkejut, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, Whisper melaporkan kepada tuannya bahwa pekerjaannya hampir selesai. Tiba-tiba, bola cahaya emas bersinar terang, dan Whisper itu tidak tahu dari mana asalnya atau apa penyebabnya. Lebih parah lagi, ia melihat sosok misterius yang terbakar di tengah cahaya tersebut. Panik, ia langsung terpental keluar dari arena seperti bola yang ditendang. Shuri yang masih menggendong Ishak di atas kepalanya hampir kehilangan akal sehatnya. Mereka berdua sama sekali tidak menduga kejadian ini. Saat Whisper itu jatuh pingsan, tiba-tiba terdengar suara familiar di tengah kekacauan. Kina Berit akhirnya muncul dan berkata bahwa ia akhirnya berhasil menemukan Ishak Eshua. Ishak menyipitkan mata dan bergumam pelan, bertanya-tanya kemana anak ini menghilang selama ini dan kenapa baru muncul sekarang. Wajah Shuri terkejut. Ia selalu tahu bahwa anak ini berbakat, tetapi apa yang baru saja ia lihat benar-benar jenius dan tidak terduga. Shuri melihat sepasang sayap putih raksasa mengepak di udara. Seekor Phoenix yang membungkuk dengan gagah di depan Kina. Tubuh Kina memancarkan kilatan petir emas yang luar biasa. Shuri tidak percaya bahwa anak sekecil ini mampu memanggil roh suci.
Ia yakin Kina berada di level yang jauh di atas mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi Kina terhadap Isaac. Dengan ekspresi tak percaya, Kina mengakui bahwa Isaac benar-benar mengejutkannya. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti Isaac, seseorang yang bahkan bisa mengalahkan iblis. Atau mungkin, Kina malah curiga bahwa Isaac telah menjebak anak-anak lain demi meningkatkan peluangnya, seperti yang ia lakukan di ujian pertama. Di belakang mereka, anak berbaju hitam membantu si rambut coklat bangkit. Si rambut coklat berteriak bahwa bayi ini berusaha menyelesaikan ujian untuk mereka. Bahkan, beberapa anak lain tanpa sadar mengungkapkan bahwa mereka diberi petunjuk kemana harus pergi. Menurut mereka, Isaac adalah penyelamat mereka. Isaac mendengar itu dan berpikir bahwa anak-anak ini pasti sudah kehilangan akal sehat mereka. Makhluk gelap yang melihat kejadian ini menyeringai, menyadari bahwa ini pasti fenomena Stockholm Syndrome, di mana korban malah bersimpati kepada penculiknya. Kina tertawa geli mendengar Isaac disebut sebagai penyelamat. Ia bertanya kepada anak-anak itu seberapa rendah harga diri mereka hingga masih menganggap diri mereka kandidat saint, sementara mereka bahkan meminta bantuan seorang bayi. Namun, anak berbaju hitam membalas dengan tajam, mengingatkan Kina bahwa selama ini ia hanya bersembunyi dan baru sekarang berani bicara besar, tanpa pernah melakukan apapun untuk mencari jebakan. Ia mengatakan bahwa bayi ini jauh lebih pantas disebut saint dibanding Kina, yang justru selalu menghindari masalah. Pada akhirnya, kelompok anak-anak itu sepakat bahwa mereka akan memberitahu orang tua mereka bahwa lebih baik mengikuti keluarga Eshua. Shuri ikut merasa kasihan pada anak-anak ini, yang secara tak sadar telah dimanfaatkan oleh monster jahat yang bertengger di kepalanya. Tiba-tiba, sebuah bola emas besar terpental mengejutkan semua orang. Sementara itu, anak berbaju hitam melihat sebuah pintu menuju penyimpanan ketiga, tetapi anak lain bertanya-tanya apakah mereka benar-benar sudah menyelesaikan ujian kedua. Saat itu juga, bola emas yang ternyata adalah penjaga terakhir dari ruang relik mengumumkan bahwa mereka telah lulus ujian kedua. Ia kemudian memberi mereka dua pilihan, mengambil harta mereka dan pergi, atau menghadapi bahaya, mematikan di ujian ketiga. Kepanikan mulai muncul saat mereka mencoba memutuskan. Mereka sadar bahwa menghadapi ujian ketiga berarti mempertaruhkan nyawa mereka. Jika gagal mereka bisa mati. Sementara itu, Whisper merasakan ada sesuatu yang aneh dari energi mana yang berasal dari suara tadi. Isaac menyadari bahwa itu adalah naga, yang berarti ancaman kematian di ujian ini benar-benar nyata. Beberapa anak merasa bahwa semua usaha mereka untuk sampai sejauh ini akan sia-sia jika mereka tidak mencoba ujian ketiga. Kebanyakan dari mereka setuju bahwa jika ingin menjadi saint sejati, mereka harus melewati tantangan ini. Tanpa ragu-ragu, penjaga terakhir mendengar keputusan mereka dan memberikan akses ke ujian berikutnya. Meskipun suasana sangat menegangkan, penjaga gerbang menyatakan bahwa ujian berikutnya cukup sederhana. Isaac yang tampaknya sedang merencanakan sesuatu dalam pikirannya, tersenyum seperti seorang penjahat yang sedang menunggu pertunjukan dimulai. Tiba-tiba, sosok besar muncul entah dari mana, menuntut agar dirinya dipuja sebagai dewa mereka. Kelompok anak-anak ini kecewa karena harus berhadapan dengan sebuah patung lagi. Tetapi kali ini, patung itu mengklaim sebagai dewa mereka. Patung batu itu kemudian berkata bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melewati gerbang ini kecuali mereka membuktikan iman mereka kepada dewa. Salah satu anak berpikir bahwa ini hanya sekadar membungkuk dan berdoa di depan patung. Namun, anak lain merasa bahwa ujian ini terdengar terlalu sederhana. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar doa. Isaac mengatupkan giginya, tampak jijik dengan ide harus berlutut di hadapan batu menyebalkan ini. Tidak ada cara di dunia ini dia akan melakukannya. Ternyata, Isaac memiliki sejarah panjang dengan entitas ini. Dia sudah dipermainkan oleh patung dewa ini selama berabad-abad, dan yang lebih buruk lagi, dia pernah ditipu oleh patung dari dewa itu di masa lalu. Tiba-tiba, anak berbaju hitam maju ke depan dengan penuh keyakinan. Ia berpikir bahwa ini tidak serumit yang mereka bayangkan. Ia merasa telah memahami kode dari ujian ini, hanya soal berdoa seperti biasa kepada dewa mereka. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlutut di hadapan patung tersebut dan dengan lantang menyatakan bahwa dewanya layak mendapatkan segala kemuliaan dan kehormatan. Ia mempersembahkan dirinya sebagai hamba setia yang siap beribadah. Patung itu tampak terkesan dan langsung meloloskannya dengan nilai sempurna. Anak berbaju hitam melonjak kegirangan, tidak percaya bahwa ia berhasil menebak jawabannya. Anak-anak lain merasa lega mengetahui bahwa ujian ini ternyata sesederhana itu.
Tiba-tiba, Isaac merayap keluar dari pelukan Shuri seperti seekor cacing, tampak sedang merencanakan sesuatu. Namun, Shuri dengan sigap menghentikannya dan menyuruhnya untuk berdoa. Isaac menendang pergelangan kaki Shuri dengan keras agar dia diam. Tidak ada niat sedikit pun dalam dirinya untuk melakukan itu. Di saat yang sama, Kina Breed mengingat pelajaran doa yang ia pelajari di Kuil Holy See. Tanpa membuang waktu, ia segera berlutut di hadapan dewa dan mengajarkan anak-anak lainnya cara berdoa dengan postur yang benar. Anak-anak yang lain pun mulai mengikuti langkah Kina dan bersiap untuk beribadah. Setelah semua orang berlutut, Kina memulai doanya, menyerukan bahwa dewa mereka layak menerima segala pujian dan penyembahan. Tiba-tiba, patung itu mengalihkan pandangannya kepada anak berambut coklat dan bertanya, apakah ia benar-benar siap mengikuti ujian ini atau justru ingin menyerah dan menerima kematian. Ketakutan muncul di wajah anak berambut coklat itu, dan tanpa berpikir panjang, ia segera mulai berdoa. Dalam hitungan detik, semua anak telah berlutut dan memanjatkan doa mereka kepada patung tersebut. Namun, saat itu juga, patung tersebut menatap lurus ke arah Isaac, satu-satunya yang masih duduk dengan santai, tanpa menunjukkan tanda-tanda ingin beribadah. Patung itu langsung bertanya mengapa bayi ini tidak ikut berlutut. Dengan wajah yang tidak peduli, Isaac menatap patung itu dan berkata bahwa ia gila jika sampai berlutut. Semua anak menoleh ke arah Isaac, tak percaya dengan sikapnya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah dia memiliki iman yang lemah. Gosip pun menyebar di antara para kandidat sains. Mereka mulai berbisik bahwa mungkin benar adanya bahwa keluarga Ezua telah kehilangan keimanan mereka. Sementara itu, Shuri yang sedang berlutut berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Ia sangat kesal karena iblis kecil ini tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merusak nama baik keluarganya. Ia hanya ingin bayi itu segera berdoa dan menyelesaikan ujian ini. Di sisi lain, Kina melihat situasi ini sebagai kesempatan emas. Karena seluruh proses ujian ini direkam, ia berpikir bahwa Isaac mungkin sengaja ingin menghancurkan peluangnya sendiri untuk menjadi seorang sains. Kina pun tak bisa menyangkal, bakat besar yang dimiliki Isaac memang luar biasa. Tetapi sikapnya yang keras kepala ini justru bisa menjadi penghalang terbesar baginya. Jika bayi ini memang tidak memiliki iman sejak awal, maka tidak ada gunanya berurusan dengannya. Patung suci pun menilai sikap tidak hormat dari bayi ini sebagai sesuatu yang tidak pantas, apalagi berasal dari keluarga seorang saint. Namun, Isaac sama sekali tidak peduli. Menurutnya, mati jauh lebih terhormat daripada harus berlutut di depan makhluk menyebalkan ini. Dewa yang ada di hadapan mereka pun terkejut melihat sikap Isaac yang benar-benar tidak takut mati. Aura kegelapan pun mulai mengelilingi Isaac, mengeluarkan energi menyeramkan ke sekelilingnya. Patung batu itu mulai geram dengan sikap sombong Isaac. Ia pun berencana melenyapkan Isaac. Isaac benar-benar tidak bisa menahan emosinya. Kepalanya hampir berasap karena begitu marah dan ingin menghancurkan patung menjijikkan ini. Whisper mulai gemetar melihat tuannya begitu marah. Ia memperingatkan bahwa situasi ini bisa sangat berbahaya. Namun, tepat saat Isaac hendak melepaskan amarahnya, patung suci tiba-tiba mengubah suasana dan mengumumkan bahwa Isaac telah melewati ujian dengan sempurna. Isaac terdiam, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah tercengang, ia hanya bisa berdiri di tempat sementara. Patung batu itu menyatakan bahwa ia telah lolos sebagai kandidat bayi yang akan masuk ke penyimpanan ketiga. Tanpa penjelasan lebih lanjut, patung itu langsung memerintahkannya untuk menuju ke ruang ketiga. Semua anak, termasuk Kina, terkejut. Mereka semua menunggu saat di mana Isaac akan dihukum, tetapi itu ternyata tidak terjadi. Tanpa berpikir panjang, Kina langsung mengajukan protes kepada patung itu. Ia menegaskan bahwa sebelumnya mereka semua diminta untuk membuktikan iman mereka agar bisa lolos. Namun, mengapa bayi ini lolos tanpa melakukan apa-apa? Menanggapi hal itu, patung suci menjelaskan bahwa Isaac adalah satu-satunya anak yang berhak memasuki ruang ujian ketiga. Ia menganggap Isaac sebagai satu-satunya yang memiliki iman sejati kepada dewa. Isaac pun semakin terkejut mendengar ini. Patung batu itu kemudian menjelaskan bahwa anak-anak lain sebenarnya hanya berlutut kepada patung, bukan kepada dewa yang sesungguhnya. Ia pun mempertanyakan, apakah iman mereka memang mengajarkan untuk menyembah sebuah patung? Menyadari bahwa mereka baru saja tertipu, anak-anak lain pun mulai memahami kesalahannya. Salah satu anak berkomentar bahwa bahkan dalam kitab suci mereka tertulis bahwa seseorang tidak boleh berlutut di hadapan berhala.
Karena itulah, patung batu menyatakan bahwa Ishak tetap mempertahankan imannya meskipun dihadapkan pada ancaman kematian. Itulah sebabnya ia berhak melanjutkan ke ruang ketiga. Ishak pun tersenyum penuh kemenangan, sementara Whisper tertawa menikmati kejadian tak terduga ini. Namun, Kina masih belum bisa menerima hasil ini. Ia berargumen bahwa Ishak bahkan tidak bisa berbicara. Jadi bagaimana mereka bisa tahu apakah dia benar-benar berlutut atau tidak? Jiwa gelap pun mengakui bahwa pernyataan itu ada benarnya. Kina lalu mengungkapkan teorinya. Jika Ishak benar-benar seorang kandidat santo, maka seharusnya ia memiliki stigmata, luka suci yang diukir dengan kekuatan ilahi. Ia berpendapat bahwa jika Ishak tidak memiliki tanda itu, maka peluangnya untuk menjadi seorang saint akan berkurang. Namun, patung suci membantah teori itu dengan mengatakan bahwa Ishak masih bayi. Kemudian, patung itu dengan santainya memasukkan jarinya ke dalam hidung, seolah-olah ingin menegaskan kembali bahwa Ishak memang hanya bayi biasa. Kina semakin kesal. Ternyata patung ini bisa bergerak sejak awal. Ia pun meminta agar dirinya juga diizinkan masuk ke ruang ujian ketiga. Sekarang, semua anak mulai berdebat dengan patung itu, memaksa agar mereka juga bisa masuk. Akhirnya, patung itu memutuskan untuk mengabulkan keinginan mereka. Namun, Shuri merasa ada sesuatu yang janggal dengan keputusan ini. Patung itu memperingatkan mereka bahwa jika mereka benar-benar ingin melihat neraka yang sesungguhnya, maka ia akan membiarkan mereka masuk. Saat pintu menuju ujian ketiga terbuka, semburan aura kegelapan langsung menyambut mereka. Ketakutan mulai melanda anak-anak, beberapa bahkan merasa ingin muntah. Tiba-tiba mereka mulai ragu, apakah mereka benar-benar ingin melanjutkan ujian ini? Patung suci pun mengonfirmasi bahwa aura menakutkan ini berasal dari Raja Tengkorak. Awalnya, ia berencana untuk menyelamatkan anak-anak yang tidak sanggup menghadapi tekanan ini. Sementara itu, Ishak merasa sangat gembira. Di dalam ruangan itu terbaring sesuatu yang sangat ia dambakan, dan kini ia begitu dekat dengannya. Bahkan, ia mulai meneteskan air liur hanya dengan memikirkannya. Sejak kehancurannya di dunia ilahi, Ishak tidak pernah menyangka bahwa ia akhirnya akan bisa bertemu kembali dengan sesuatu yang selama ini ia cari. Ia juga semakin bersemangat saat melihat mana gelap yang bocor dari tubuh Raja Tengkorak. Saat berdiri, ekspresi wajahnya benar-benar gila, seolah ia sudah kehilangan akal. Patung suci pun memuji Ishak, mengatakan bahwa ekspresinya menyerupai seorang pejuang pemberani yang tidak takut dengan aura gelap ini. Anak-anak lain pun terkejut melihat wajah aneh Ishak, namun penjaga terakhir masih memberi mereka waktu untuk memutuskan. Ia menegaskan bahwa hanya mereka yang bisa tersenyum menghadapi kematian yang boleh melanjutkan ujian ini. Jika ada yang ingin menyerah, mereka masih bisa mengambil harta dari ruang penyimpanan kedua dan pergi. Beberapa anak mulai yakin bahwa jika mereka melangkah ke dalam ruangan itu, mereka pasti akan mati. Akhirnya, beberapa dari mereka memilih untuk mengambil harta dan pulang. Namun, Kina tetap berkomitmen untuk melanjutkan ujian ketiga. Tanpa tertarik sedikit pun pada harta di ruang kedua, ia menyatakan bahwa mereka semua akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Bukan hanya itu, Kina bahkan meminta penjaga terakhir untuk mengaktifkan semua jebakan di dalamnya. Anak-anak lain langsung melongo. Mereka pikir Kina sudah gila karena meminta hal semacam itu. Kina pun menegaskan bahwa bahkan seorang saint hebat seperti Melissa tidak berhasil mendapatkan tubuh Raja Tengkorak. Penjaga terakhir mulai menyadari bahwa Kina ternyata mengetahui sesuatu tentang ruang penyimpanan ketiga. Kina hanya tersenyum, meyakinkan bahwa Melissa pasti tidak akan membiarkan mereka berjalan menuju kematian tanpa alasan. Selain itu, ia ingin memastikan bahwa mereka tidak bisa mengklaim telah menyelesaikan tugas ini tanpa menghadapi rintangan yang sebenarnya. Tanpa ragu-ragu, Kina pun meminta penjaga untuk mengembalikan ujian ketiga ke bentuk aslinya, yaitu kondisi yang paling berbahaya. Semua ini dilakukan hanya untuk membuktikan bahwa mereka lebih hebat dari Melissa. Ishak merasa bahwa anak ini benar-benar sudah kelewatan. Namun, tanpa basa-basi, penjaga gerbang akhirnya mengabulkan permintaannya. Saat anak-anak masih ragu dengan pilihan mereka, tiba-tiba sesuatu menarik mereka masuk. Jiwa gelap menunjuk ke arah tangan Raja Tengkorak, dan Ishak langsung dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Dengan senyum lebar seperti orang gila,
Ia memuji tubuhnya sendiri karena berhasil bertahan selama ini. Tubuhnya telah menyerap mana dari penyimpanan ketiga selama ini. Seorang anak berambut coklat bertanya-tanya apakah itu tubuh Raja Tengkorak. Namun, anak berambut hitam menjelaskan bahwa itu hanya bagian tubuhnya. Ishak memperhatikan lebih teliti dan menyadari bahwa yang bocor mana gelap hanyalah ibu jari, sementara bagian lainnya ternyata hanya replika. Saat mereka masih mencerna informasi ini, tiba-tiba muncul sosok mengerikan dengan mata merah menyala. Anak-anak langsung ketakutan melihat iblis itu karena mereka tidak menyangka akan bertemu makhluk seperti ini di dalam penyimpanan ketiga. Penjaga gerbang pun mengingatkan mereka bahwa mereka sendiri yang meminta ujian ini. Anak berambut hitam pun langsung menyalahkan Kina atas situasi ini. Ishak tetap tenang meskipun monster itu mengeluarkan raungan yang sangat menyeramkan. Sementara itu, Kina dengan yakin mengatakan bahwa ia akan memastikan mereka mendapatkan harta yang dijanjikan. Mendengar hal itu, Kina langsung teringat pada 14 familiar. Pengikut elit Raja Tengkorak ditangkap dan dilatih oleh keluarga Paus. Namun, ia masih punya kartu as, mantra suci untuk mengalahkan monster ini dan mengklaim harta tersebut. Tanpa membuang waktu, ia langsung melepaskan kekuatannya. Monster itu pun mengeluarkan jeritan yang begitu menyayat, membuat anak-anak lain terpana. Ternyata, cahaya dari keluarga Paus memang berhasil melumpuhkan monster tersebut. Namun, tiba-tiba suara dari dalam monster itu berbicara dan bertanya, apakah Kina yang telah melakukannya? Anak-anak semakin terkejut, mereka tidak menyangka iblis itu bisa berbicara. Iblis itu lalu dengan penuh amarah bertanya, apakah Kina berani mengklaim tubuh sang raja sebagai miliknya? Sementara di luar pintu masuk ruang harta, seseorang mengungkapkan kabar mengejutkan. Segel iblis yang ada di penyimpanan ketiga telah hancur. Dalam kepanikan, Goel bertanya-tanya, apakah ini ulah dari 14 familiar? Sementara Riley segera menyadari bahaya besar yang kini mengancam anak-anak. Ia pun meminta agar para tetua segera turun tangan. Seorang tetua tua pun menyebutkan bahwa para pengawas hilang setelah menetralkan jebakan-jebakan di penyimpanan tersebut. Mereka sadar bahwa tidak ada anak yang bisa melawan iblis sekuat itu, jadi mereka memutuskan untuk membatalkan ujian. Namun, tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul. Mereka menyadari bahwa penyimpanan relik telah terbuka. Berit Bishop pun tersenyum bangga melihat Kina berhasil melakukannya. Sementara itu, Goel masih tidak percaya bahwa seorang anak kecil bisa mengalahkan iblis itu. Riley bertaruh bahwa ini semua adalah ulah Kina Berit dari keluarga Paus. Kerumunan pun mulai memberi selamat kepada Bishop Berit karena mereka yakin bahwa keluarga Eshua kini akan tunduk pada keluarga Paus setelah mereka berhasil memiliki tubuh Raja Tengkorak. Tidak lama setelah itu, anak-anak mulai keluar dari penyimpanan. Namun, Riley langsung mencari keberadaan Ishak dan Shuri. Anak-anak yang keluar tampak terluka, tetapi masih dalam kondisi baik-baik saja. Namun, sebagian dari mereka yang masuk ke penyimpanan ketiga belum juga muncul. Kepanikan mulai menyelimuti para orang tua, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Riley dan Ashley memperhatikan bahwa kelompok terakhir anak-anak, termasuk Shuri dan Amon, sedang berlari ke arah ayah mereka untuk berlindung. Saat itu, Riley menyadari sesuatu. Ishak tidak ada di antara mereka. Panik, ia mulai bertanya-tanya di mana anak itu berada. Setelah memastikan bahwa Ishak tidak termasuk dalam kelompok terakhir yang keluar, Bishop Berit langsung menatap Kina dengan tajam. Dengan nada tegas, ia bertanya di mana tubuh Raja Tengkorak. Kina mulai berkeringat dingin. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa semuanya berantakan. Namun, Bishop Berit tiba-tiba melihat bahwa Kina hanya memegang harta dari penyimpanan kedua, yang sebenarnya tidak berguna. Tiba-tiba, penjaga gerbang terakhir bersinar di udara, seperti serigala emas. Semua orang terkejut saat melihatnya menggigit bayi Ishak dengan giginya dan membawanya turun ke tanah. Bahkan, Riley sendiri tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Dengan senyum penuh kemenangan, Ishak menatap kerumunan dari atas serigala emas. Serigala itu lalu turun ke tanah dan meletakkan Ishak dengan lembut. Tanpa berpikir panjang, Riley langsung berlari ke arah Ishak, diikuti oleh Ashley. Ashley tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada Master Riley apakah serigala emas itu sebenarnya adalah naga suci yang menjaga penyimpanan relik. Rahang semua orang seakan terjatuh menyaksikan pemandangan luar biasa ini. Ternyata,
naga suci benar-benar muncul untuk menyerahkan Isaac. Riley pun tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah naga suci yang sesungguhnya. Meskipun dalam wujud serigala, auranya sangat jelas menunjukkan bahwa ini adalah naga suci asli. Riley pun semakin yakin makhluk ini adalah salah satu dari keturunan pemimpin mereka yang memiliki hubungan erat dengan para naga dan dipanggil langsung dari dalam penyimpanan relik. Ia menganggap kehadiran makhluk ini sebagai sesuatu yang sangat mulia. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari mulut Isaac. Seorang tetua langsung panik saat menyadari bahwa bayi itu sedang mengunyah tubuh Raja Tengkorak. Tua itu buru-buru memperingatkan bayi itu bahwa benda itu bukan untuk dikunyah. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa bayi ini berhasil menarik tubuh Raja Tengkorak keluar. Dengan tatapan tajam dan ekspresi aneh, Berit menatap Kina dan bertanya apakah ia benar-benar membiarkan bayi ini memiliki tubuh Raja Tengkorak. Bishop menyebut keputusan itu sebagai tindakan bodoh dari Kina. Ia sadar bahwa sudah menjadi tugas seorang Saint untuk menjaga kehormatan tuan rumah. Namun, naga suci tidak percaya dengan alasan itu. Ia dengan tegas mengumumkan bahwa Isaac adalah satu-satunya pemilik sah tubuh Raja Tengkorak karena ia telah mendapatkannya dengan cara yang adil. Sementara itu, Isaac tersenyum lebar dengan penuh kemenangan, membuat Kina hanya bisa terdiam dengan wajah murung. Ayahnya pun menerima kenyataan pahit ini dengan perasaan yang hancur. Kembali ke beberapa waktu yang lalu, iblis yang diserang Kina kini terlihat sangat marah. Ia bersiap menyerang Kina, sementara Kina sendiri masih bertanya-tanya kenapa mantra sucinya tidak berhasil. Semua orang hampir kehilangan harapan, sementara anak-anak yang ketakutan memilih untuk melarikan diri. Makhluk iblis itu mengamuk tanpa kendali, menghancurkan tempat itu dalam kepulan asap dan debu. Saat itu, Kina terkejut melihat seseorang menciptakan penghalang pertahanan berwarna biru. Ternyata itu adalah Isaac yang sekarang melesat langsung ke arah iblis tersebut, siap menyelesaikan perhitungannya. Kina benar-benar terkejut melihat bayi dari keluarga Yeshua melakukan hal seperti ini. Sementara itu, iblis tersebut melepaskan kengerian sejatinya untuk mengalahkan bayi ini, tetapi Isaac tetap tidak terpengaruh. Dengan seluruh kekuatannya yang terkumpul dalam satu pukulan, ia melayangkan tinju yang menghantam keras tubuh iblis itu. Isaac marah karena iblis tersebut bahkan tidak mengenali tuannya sendiri. Kembali ke masa kini, para tetua dan yang lainnya percaya bahwa naga suci adalah makhluk yang jujur. Bahkan mereka terkejut saat mengetahui bahwa Isaac Joshua berhasil membawa kembali tubuh Raja Tengkorak. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Kina. Bahkan Riley pun kesulitan memahami bagaimana sesuatu yang begitu berbahaya bisa terjadi, apalagi dilakukan oleh anak kecil. Riley juga menuntut jawaban mengapa segel iblis itu dilepaskan ketika jelas anak-anak tidak mampu menghadapinya. Semua orang mulai menuding Kina Berit sebagai penyebabnya. Para orang tua tidak bisa percaya bahwa Kina berani mempertaruhkan nyawa anak-anak mereka demi hal ini. Mereka juga tidak pernah menyangka seseorang dari keluarga Paus akan bertindak sekeji ini. Jika saja Isaac tidak menangani situasi ini, hasilnya pasti akan jauh lebih buruk. Semua orang mulai berbisik bahwa ini berarti keluarga Yeshua telah menang melawan keluarga Paus. Pemikiran itu membuat otak sang uskup mendidih, karena kalah dari keluarga Yeshua bukanlah bagian dari rencananya. Di sisi lain, Riley merasa sangat bangga dengan Isaac yang telah melakukan pekerjaan luar biasa. Sementara itu, para tetua hampir memohon agar Isaac mengeluarkan tulang itu. Saat mereka mencoba mengambilnya, Isaac menepis tangan mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin bayi ini bisa sekuat ini. Saat itu, Isaac merasakan lonjakan mana yang kuat di dalam dirinya. Dia bertanya-tanya apakah ini berasal dari insting bertahan hidupnya. Sementara itu, seorang wanita tua memberitahu Riley bahwa sang matriark pasti ingin mendengar tentang semua kejadian ini. Dengan senyum licik, wanita tua itu yakin mereka bisa melacak tubuh Raja Tengkorak menggunakan tulangnya. Isaac yang melihat ini langsung pucat pasi, menyadari rencana mereka. Mereka berencana untuk menghancurkan jiwa tengkorak itu demi menyelesaikan dendam yang sudah berusia 150 tahun. Iblis itu yang hampir mati akhirnya mengenali mana tuannya. Dengan perasaan campur aduk, ia mengingat bagaimana berita kematian tuannya membuatnya percaya bahwa semuanya telah berakhir. Tapi jauh di dalam hatinya, ia selalu yakin bahwa tuannya akan kembali. Dengan suara lemah, iblis itu menyebutkan bahwa ia pernah ditangkap oleh gereja.
Isaac yang masih punya sejuta pertanyaan memintanya berbicara lebih jelas, tetapi sudah terlambat. Kembali ke masa kini, Isaac mulai memahami bahwa keluarga Paus ada di balik penangkapan iblis itu dan dia memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Sementara itu Riley dengan ekspresi memohon meminta Isaac untuk mengeluarkan tulang itu. Para tetua berteriak kepada para pelayan untuk membawa obat diare yang lebih kuat. Situasi ini benar-benar membuat Isaac kesal dan hampir membuatnya mengamuk. Di sisi lain, Whisper bertanya, apakah Melissa pergi bersama sang matriark untuk berziarah? Isaac menjawab bahwa mereka akan terjebak di sana cukup lama. Sementara itu, Isaac memutuskan untuk menyerap semua mana sebelum Melissa kembali. Tiba-tiba paman Isaac muncul dan memanggil Riley. Sang matriark ingin berbicara dengannya. Semua orang langsung terkejut mendengar ini. Riley tidak percaya ibunya kembali begitu cepat dari perjalanan ziarahnya. Isaac pun mulai panik, menyadari bahwa wanita tua itu pasti kembali karena dirinya. Tidak hanya itu, dia masih dalam proses menyerap semua mana dari tulang itu. Jika Melissa benar-benar datang, dia yakin wanita itu akan membedahnya untuk mengeluarkan tulang tersebut. Saat para tetua terkejut melihat tumpukan perhiasan dan emas yang ternyata adalah hadiah dari matriark untuk Isaac, Riley merasa lega. Ternyata ini hanya alarm palsu, matriark belum benar-benar kembali. Namun, tiba-tiba para penjaga menyebutkan hadiah dari Paus. Salah satu tetua langsung memerintahkan agar hadiah itu dilelang saja. Seorang kurir dari Paus yang melihat ini memberitahu mereka bahwa Kaisar Agung sangat tertarik dengan peristiwa di Relic Storage. Sebagai bentuk permintaan maaf dan penghormatan, Paus mengirimkan hadiah kepada keluarga Joshua. Namun, semua orang terdiam saat melihat isi hadiah itu, mahkota 3 yang dianugerahkan kepada Isaac. Ketika ditanya, jiwa gelap menjelaskan bahwa itu adalah simbol keji yang membawa segel Paus. Saat para kurir Paus menyatakan bahwa mahkota itu diberikan kepada Riley, Isaac marah. Para tetua bertanya, mengapa sesuatu yang seharusnya milik Isaac justru diberikan kepada anggota keluarga lain. Mereka curiga bahwa Paus menganggap Isaac sudah mati. Mendengar itu, Isaac semakin geram. Kurir Paus dengan santai mengatakan bahwa mereka salah paham dan bahwa Isaac masih terlalu muda untuk menerima mahkota tersebut. Namun, para tetua memperhatikan simbol bunga matahari pada mahkota itu, tanda yang biasa diberikan kepada penerima penghargaan yang sudah meninggal. Sang wanita tua yang marah ingin menunjukkan amarah mereka kepada Paus, tetapi Goyle mencoba menenangkan para tetua.